Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, namun masih belum pernah punya pacar. Tokoh utama wanita itu bernama Jinda. Saat ini adalah direktur perusahaan desain interior bernama We Design. Sekarang dia sedang pergi kencan buta dengan seorang pria yang sudah diatur oleh keluarganya. Tapi sejak pertemuan pertama, pria itu sudah datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Hal ini membuat Jinda tidak simpatik padanya. Dia langsung berkata pada pria itu bahwa dia hanya punya 15 menit untuk kencan ini dengan pria itu. Pria itu mulai membual. Katanya dia adalah presiden perusahaan, punya banyak properti dan sangat kaya. Hal ini membuat Jinda bosan dan berkata bahwa mungkin mereka tidak cocok. Jadi sebaiknya pria itu mencari orang lain saja. Setelah berkata begitu, dia berbalik pergi. Tidak lupa berterima kasih karena sudah mengajaknya minum kopi. Jinda kembali ke kantor. Para karyawan di kantor terus-menerus bertanya tentang kencan butanya hari ini. Tapi dia hanya tersenyum lalu masuk ke ruang kerjanya. Sandy, karyawan perusahaan, masuk ke ruangan dan memberitahu Jinda tentang daftar wawancara untuk pegawai magang. Di antaranya ada seorang pria yang diperkenalkan langsung oleh adik Jinda bernama Kitty Sak. Ini juga mahasiswa unggulan Kitty Sak, jadi dia memperkenalkannya ke kakaknya. Karena ini adalah kenalan adiknya, Jinda pun setuju untuk ikut langsung dalam wawancara magang. Inilah tokoh utama pria, namanya Chen. Hari ini dia datang ke perusahaan untuk wawancara magang. Guru Kitty Sak juga datang untuk melihat Chen wawancara. Sepertinya Kitty Sak sangat menyukai Sandy. Setiap melihatnya dia selalu tersenyum cerah. Sandy mengundang Chen masuk ke ruang wawancara. Wawancara berjalan sangat sukses untuk Chen. Dia bisa menjelaskan semua yang dia pelajari tentang perusahaan dan cara manajemen direktur Jinda. Selain itu, dia juga secara khusus menunjukkan kelemahan perusahaan selama masa COVID kemarin. Hal ini benar-benar membuat Jinda terkesan. Jadi dia memutuskan menerima Chen sebagai pegawai magang. Malamnya, saat makan malam di rumah, orang tua Jinda bertanya tentang kencan butanya hari ini. Jinda juga bercerita bahwa pria itu datang terlambat sejak pertemuan pertama. Jadi dia tidak ingin ada pertemuan kedua. Ibunya berkata menolak seperti itu juga bagus. Putrinya juga punya harga diri, tapi ibunya tetap mendesak karena tahun ini Jinda sudah lebih dari 30 tahun, harus cepat menikah supaya ibunya bisa segera punya cucu. Ibunya sudah tidak sabar. Di sisi lain, Chen menerima telepon dari guru Kitty Sak yang memberitahu bahwa dia diterima dan besok bisa langsung mulai kerja. Pagi berikutnya, Jinda sampai di kantor dan bawahannya memberitahu bahwa hari ini ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, klien Ganya belum puas dengan desainnya, jadi Jinda harus segera memperbaikinya karena Ganya ada urusan penting minggu depan. Selain itu, Ganya adalah bintang terkenal. Jika tidak melayaninya, perusahaan bisa mendapat reputasi buruk. Kedua, sore ini Jinda ada pertemuan dengan perusahaan mitra untuk membahas kerjasama. Jinda hanya bisa memilih salah satu dari 2 hal itu untuk dilakukan saat ini. Tepat saat itu, Chen juga sudah datang. Jadi Jinda mengajaknya pergi bersama ke rumah Ganya untuk memperbaiki desainnya. Sedangkan urusan perusahaan mitra diserahkan pada Sandy dan Chai untuk membantu. Tidak sembarangan Jinda mengajak Chen ikut, semua ada alasannya. Karena Jinda sangat terkesan dengan Chen saat wawancara kemarin, terutama setelah mempertimbangkan kembali kekurangan yang Chen sebutkan tentang perusahaan, ternyata memang sangat tepat. Jadi Jinda berpikir hari ini membawa Chen, mungkin dia bisa membantu menyelesaikan sesuatu. Jinda juga mengingatkan Chen bahwa di depan klien, dia harus mengaku sebagai asisten Jinda. Kalau tidak, klien tidak akan percaya pada pegawai magang yang baru masuk kerja. Sampai di rumah Ganya, klien ini benar-benar sangat cerewet. Dia ingin tetap mempertahankan barang-barang feng shui di rumahnya, tapi juga ingin mengubah desain menjadi modern. Jinda mendengar permintaan klien ini mulai pusing. Jinda mulai menjelaskan pada Ganya bahwa barang-barang feng shui itu sepertinya tidak cocok dengan gaya desain perusahaan. Kalau mau, hanya bisa membongkar barang-barang itu. Klien yang cerewet itu menolak keras dan berkata bahwa barang-barang itu membawa keberuntungan, jadi tidak bisa dibuang. Chen mulai membantu Jinda.
pertama dari kamar tidur, dia mengajukan hipotesis jika membatasi ruang untuk program tur rumah yang akan Ganya syuting dalam waktu dekat masih sempat untuk renovasi. Misalnya, coba pindahkan pintu feng shui ini. Begitu dia sentuh, pintunya langsung jatuh. Klien yang cerewet itu langsung tidak mau mereka bekerja lagi, lalu keluar dan menutup pintu kamar. Jinda berdiri tepat di depan pintu, jadi saat si klien menutup pintu, Jinda kena dorongan. Chen membantu Jinda berdiri dan mengambil es untuk mengompres bengkaknya. Saat itu pacar Ganya pulang ke rumah. Dia langsung memeluk dan mencium Ganya. Saat matanya bertemu dengan Jinda, keduanya langsung kaku. Alasannya, di masa lalu mereka pernah jadi kekasih. Pria itu bernama Manit. Mereka mulai pacaran sejak Jinda masih SMA. Hubungan mereka sangat indah sampai Manit pergi kuliah ke Kanada. Dia bilang pada Jinda untuk menunggu sampai dia kembali, pasti akan menikahi Jinda. Tapi sekarang, melihat kemesraan Manit dengan Ganya, sudah jelas mereka akan segera menikah. Mana ada orang yang selamanya hanya mencintai satu orang saja. Ganya dari tadi terus mengadu pada pacarnya soal Jinda dan Chen yang tidak mau memperbaiki desain sesuai keinginannya, malah menyuruhnya memindahkan barang-barang feng shui. Chen akhirnya bicara. Dia mengusulkan solusi agar kedua belah pihak cocok, yaitu perusahaan desain akan bekerja sama dengan ahli feng shui Ganya, lalu memperbaiki desain sesuai keinginan Ganya. Solusi ini membuat Ganya dan pacarnya puas. Setelah itu Jinda pamit pulang, suasana hatinya tampak tidak baik, dia bahkan mengajak Chen minum alkohol bersamanya. Belum lama minum, dia sudah mabuk berat, terus bertanya pada Chen hal-hal aneh. Seperti apakah Chen sudah punya pacar, lalu bertanya tipe cewek yang disukai. Chen menjawab dia pernah punya pacar tapi sekarang sudah putus, dan tipe ceweknya sekarang adalah wanita dewasa, sukses, dan percaya diri. Ini sama persis dengan Jinda. Melihat Jinda terlalu mabuk dan mulai bicara ngawur, Chen berniat mengantarnya pulang. Tapi Jinda bilang, malam ini dia tidak mau pulang dan akan tidur di sini karena Chen sudah janji akan menjaganya. Chen bahkan tidak ingat kapan dia pernah janji seperti itu, sampai-sampai bicara pun jadi gugup. Pagi berikutnya, Jinda bangun di tempat yang sangat asing. Dia tidak ingat apa yang terjadi semalam. Saat ini dia bahkan masih mengenakan kemeja pria. Saat masih bingung, Chen baru selesai mandi dan keluar dalam keadaan telanjang dada. Jinda kaget dan melempar semua bantal ke arah Chen, bertanya apa yang Chen lakukan padanya semalam. Chen buru-buru menjelaskan bahwa semalam Jinda tidak mau pulang, jadi dia mengantar ke sini. Dan baju Jinda diganti karena semalam dia muntah kena bajunya sendiri, jadi Chen meminjamkan bajunya. Jinda mendekat dan bertanya lagi untuk memastikan. Jadi semalam tidak terjadi apa-apa kan? Chen tersenyum dan bilang ada sesuatu yang terjadi. Dan yang memulai adalah Jinda sendiri, tapi Chen orang baik jadi dia akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Jinda malu dan tidak berani bicara lagi, lalu lari ke kamar ganti baju dan pergi dari sana. Tapi sebelum pergi masih sempat mengingatkan Chen, agar nanti tidak terlambat ke kantor. Gadis ini memang trauma dengan keterlambatan. Jinda pulang ke rumah, mengintip dulu dari luar. Setelah yakin tidak ada siapa-siapa baru masuk. Tapi baru beberapa langkah, ibunya keluar dari dapur dan bertanya kemana semalam tidak pulang. Jinda hanya menjawab terbata-bata tidak ada apa-apa. Adiknya, Kitisak, juga mengira seperti biasa Jinda hanya tidur di rumah sahabatnya Som. Mana mungkin kakaknya tidur sama cowok, itu hanya di pikirannya saja. Padahal, kenyataannya semalam Jinda benar-benar tidur sama cowok. Jinda tetap berbohong pada ibunya, bilang, semalam terlalu mabuk jadi tidur di rumah teman. Ibunya percaya karena selama ini Jinda memang tidak pernah dekat dengan pria manapun. Saat makan, ibunya lagi-lagi mengenalkan anak laki-laki temannya untuk Jinda kencan buta. Jinda berusaha menolak tapi tidak berhasil. Jinda ke kantor tapi tidak bisa konsentrasi, pikirannya terus ke Chen, masih penasaran semalam mereka sampai sejauh mana. Saat itu Chen datang membawakan kopi, membuat Jinda kaget. Kebetulan Jinda juga ingin bicara pada Chen. Jinda bilang kejadian semalam hanya salah paham. Jadi anggap saja tidak pernah terjadi.
dan dia akan melupakan itu. Tapi Chen tidak mau. Dia tidak bisa melupakan Jinda semudah itu. Apalagi Jinda yang memulai. Saat mereka bicara, Sandy masuk. Jinda cepat-cepat mendorong berkas ke arah Chen dan pura-pura marah. Bilang, kalau Chen terlambat lagi, dia akan gagal magang. Chen juga pura-pura minta maaf. Sandy selesai menyerahkan dokumen lalu keluar. Di ruangan hanya tinggal Jinda dan Chen, mereka lanjut membahas soal semalam. Chen tetap tidak mau melupakan kejadian itu dan ingin bertanggung jawab dengan cara berpacaran dengan Jinda. Jinda bilang, Chen gila. Usia mereka terlalu jauh. Dia 38 tahun, Chen baru 23, beda 15 tahun. Tapi Chen tidak peduli soal usia, dia tetap ingin pacaran dengan Jinda. Jinda merasa hubungan ini terlalu cepat dan tidak sesuai aturan. Mereka belum saling mengenal, belum tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jinda menolak, tapi Chen mengusulkan solusi baru. Kalau Jinda merasa tidak cocok, bisa coba pacaran selama 3 bulan sebagai masa percobaan. Jinda menceritakan hal ini pada sahabatnya Som. Som sangat senang mendengar Jinda punya pacar, bahkan baru lihat foto Chen di profil saja sudah terpesona. Akhirnya cowok ganteng juga datang ke Jinda. Som menyarankan Jinda segera manfaatkan kesempatan ini untuk pacaran, pasti seru. Di pusat perbelanjaan, Chen dan Jinda sedang jalan-jalan belanja. Lalu Jinda melihat adiknya, dia buru-buru memberikan kartu ATM ke Chen. Bilang, beli apa saja boleh. Sementara dia cepat-cepat lari ke arah adiknya. Kalau adiknya tahu dia jalan sama Chen, bisa bahaya. Malamnya, Chen mengirim pesan ke Jinda ingin video call. Bahkan mengirim foto memegang kartu hitam. Bilang, kalau Jinda tidak mau angkat, kartunya tidak akan dikembalikan. Jinda bilang Chen kekanak-kanakan. Tapi diam-diam dia berdandan cantik untuk video call. Setelah bicara dengan Chen, hati Jinda berdebar-debar. Sepertinya mulai jatuh hati pada Chen. Keesokan harinya, Chen sedang bicara dengan Kitty Sak di ruangan. Lalu Mali mengirim pesan minta tolong Chen merekam video TikTok. Chen dengan senang hati membantu. Setelah selesai, Mali mengajak makan siang bareng, tapi Chen menolak karena ada urusan. Sebenarnya Mali adalah teman kuliah Chen. Dia diam-diam suka pada Chen dan ingin menciptakan kesempatan agar bisa lebih dekat, tapi kali ini gagal lagi. Di sisi lain, Danai sedang di studio melihat model foto produk, melihat model pria kurang profesional, jadi dia sendiri yang berpose dan hasilnya lebih bagus. Fotografer sangat suka cara kerja Danai. Danai adalah pengusaha sukses dan masih lajang karena belum menemukan yang cocok. Dia punya keponakan bernama Mali. Setelah selesai kerja, Danai menjemput Mali di sekolah. Kitty Sak melihat muridnya dipeluk pria dewasa, dikira Danai adalah ayah Mali. Danai sangat menyayangi keponakannya. Bahkan saat ulang tahun menghadiahkan apartemen dekat sekolah agar mudah berangkat. Memang orang kaya aneh cara menghabiskan uangnya. Di kantor, Chen membawa kue dan bunga, membuat semua orang kagum. Dia memanggil Jinda lalu memberikan buket bunga, dan agar tidak dicurigai soal hubungan mereka, Chen bilang bunga itu dari adik Jinda. Jinda membawa bunga ke ruangannya, membagikan kue ke seluruh kantor, tapi menyisakan bagian khusus untuk Jinda. Sebenarnya Jinda tahu bunga itu dari Chen. Adiknya mana mungkin tiba-tiba kasih bunga. Jinda bilang ke Chen, lain kali jangan terlalu terang-terangan di kantor, nanti dicurigai. Tapi Chen bilang ini adalah perasaannya pada Jinda. Dan dia ingin mengejar Jinda, itu hal yang wajar. Chen bahkan memohon dengan wajah memelas agar Jinda mau makan malam bersamanya. Jinda setuju, tapi harus di restoran jauh dari kantor agar tidak ketahuan. Hati Jinda kembali berdebar. Setelah pulang kerja, Jinda dan Chen belanja bersama lalu foto-foto, menikmati waktu bersama dengan bahagia. Ini pertama kali dalam hidup Jinda jalan dengan pria dan merasa sangat senang, apalagi ini cowok muda. Malamnya, saat duduk di mobil dan berpamitan, Chen mendapat telepon dari Mali yang ingin bertemu saat acara wisuda. Jinda pura-pura tidak peduli, tapi sebenarnya ingin tahu Chen bicara dengan siapa. Chen tersenyum manis dan mengucapkan selamat malam, lalu pulang ke apartemennya. Cowok manis ini membuat Jinda malu. Di sisi lain, setelah menelepon Chen, Mali memanggil Kupit, nama anjing peliharaan Danai.
Mereka mencari di sekitar rumah tapi tidak ketemu. Sepertinya anjingnya hilang. Pagi berikutnya, saat ayah Jinda dan dia jogging di taman, mereka menemukan anjing yang hilang. Jinda melihat kalung anjing itu hanya ada namanya. Tidak ada nomor telepon pemilik, jadi Jinda memutuskan membawa anjing itu pulang. Tapi sampai di rumah, ibunya alergi bulu anjing, bersin-bersin terus. Akhirnya, Jinda membawa anjing itu ke kantor dan meminta pegawai merawatnya. Jinda meminta Chen mengumumkan kehilangan anjing dan menempelkan pengumuman di sekitar taman. Siapa tahu bisa menemukan pemiliknya. Di sisi lain, Danai juga sibuk mencari Kupit. Dia posting di grup pencari anjing di internet, tapi tidak ada hasil. Akhirnya dia meminta asisten mencetak 100.000 selebaran tentang Kupit untuk ditempel di sekitar rumah dan menawarkan hadiah 50.000 baht bagi yang menemukan. Setelah urusan anjing selesai, asisten memberitahu jadwal Danai sore ini, yaitu bertemu mitra perusahaan. Tapi Danai tidak mood kerja, dia hanya memikirkan Kupit. Di sisi lain, Jinda sedang menempel pengumuman anjing hilang di sekitar rumah. Baru selesai menempel, dia bertemu Chen. Chen bilang ingin ikut karena khawatir nomor telepon Jinda di pengumuman bisa disalahgunakan orang jahat. Jinda bilang dia sudah dewasa, bisa menjaga diri, lain kali Chen tidak perlu diam-diam mengikutinya. Chen malah menggoda, kalau tidak mau diikuti diam-diam, ya pacaran saja. Nanti dia akan mengikuti secara terang-terangan. Jinda belum sempat menjawab, matanya tertuju pada selebaran di seberang jalan, juga pengumuman anjing hilang. Dia berlari melihat foto, ternyata benar itu Kupit. Jinda duduk di tepi danau, menelepon pemilik anjing untuk mengambilnya. Setelah menerima telepon, Danai sangat senang dan langsung datang. Sampai di tempat, Jinda merasa Danai kurang meyakinkan. Takut salah kasih anjing, nanti dijual ke orang lain. Danai harus meyakinkan Jinda, menunjukkan foto bersama Kupit, bahkan memanggil Kupit sebagai anak dan dirinya sebagai ayah. Baru Jinda percaya dan menyerahkan anjing itu. Danai tidak lupa berterima kasih dan meminta nomor rekening untuk transfer hadiah 50.000 baht, seperti yang dijanjikan di selebaran. Awalnya Jinda menolak karena tidak butuh uang, dia hanya ingin menemukan pemilik anjing. Tapi Danai tetap ingin memberi hadiah, kalau tidak dia merasa berutang. Akhirnya Jinda memberikan nomor rekening, Danai senang, dan membawa Kupit pulang. Hari berikutnya, rapat antara perusahaan We Design dan 5 Production, Jinda datang ke perusahaan untuk bertemu CEO mitra, ternyata itu Danai. Rapat berjalan lancar, Danai sangat terkesan dengan profesionalisme Jinda, dia terus tersenyum. Di sisi lain, Sandy bercerita ke rekan kerja bahwa Jinda dan Danai sangat serasi. Sama-sama lajang, Danai juga tampaknya sangat menyukai Jinda. Chen mendengar kabar itu, langsung mendekat dan bertanya tentang pria bernama Danai. Chai memperkenalkan profil Danai, CEO 5 Production, tampan, berbakat, dan masih lajang. Chen berpikir, sekarang dia punya saingan baru. Di sekolah, Mali ke ruang guru Kitisak menyerahkan tugas akhir untuk dinilai. Kitisak bilang tugasnya sudah cukup baik tapi masih terlalu panjang. Jadi dia akan menyimpan tugas Mali dan memberikan USB berisi kumpulan tugas kakak kelas untuk referensi. Mali merasa Kitisak punya maksud lain padanya. Mali cerita ke teman-temannya, mereka menyarankan agar Mali menjauhi Kitisak karena dia terkenal playboy. Sebenarnya Mali tidak terlalu peduli pada Kitisak karena dia sudah punya orang yang disukai, yaitu Chen. Di ruang arsip perusahaan, Jinda sedang mengambil dokumen. Saat berbalik, Chen sudah berdiri di sana, cemburu dan bertanya tentang Danai. Jinda bilang Danai pria hebat dan sukses. Tapi apapun yang Jinda pikirkan tidak ada hubungannya dengan Chen. Chen bilang dia benar-benar suka pada Jinda. Apakah Jinda mau pacaran dengannya? Jinda terus menyebutkan alasan mereka tidak cocok. Mulai dari usia, status Chen masih magang. Mana mungkin direktur pacaran dengan magang. Belum sempat Jinda selesai bicara, Chen sudah menekan Jinda ke rak buku. Mereka berhadapan hampir saja berciuman. Tapi Jinda malu dan mendorong Chen lalu pergi. Malam di rumah Danai, Mali melihat suasana hati pamannya sangat baik. Bahkan masakan yang dibuat ada bentuk hati.
Mali yakin pamannya sedang bahagia karena sesuatu. Danai memang tidak bisa menyembunyikan apapun dari keponakannya. Dia bercerita pada Mali bahwa hari ini dia bertemu wanita yang benar-benar sesuai seleranya. Dari penampilan, cara kerja, hingga kepercayaan dirinya. Wanita yang dimaksud tidak lain adalah Jinda. Keesokan harinya, Jinda ke kantor dan melihat di mejanya ada buket mawar besar. Semua karyawan kagum dan penasaran siapa yang memberi bunga sebesar itu. Jinda mengambil kartu ucapan dan membaca, ternyata pengirimnya adalah Danai. Karyawan melihat bos mereka diberi bunga oleh CEO perusahaan mitra, sangat kagum. Tapi ada satu orang yang sangat cemburu, yaitu Chen. Sebenarnya Danai mengirim bunga itu sebagai alasan untuk mengajak Jinda bertemu lagi. Danai beralasan sejak Kupit pulang dari rumah Jinda, anjing itu tidak mau makan makanan di rumahnya. Mereka bicara soal Kupit lalu soal status masih lajang. Danai bertanya apakah Jinda sudah bertemu seseorang yang cocok. Jinda bilang sudah, tapi ada terlalu banyak perbedaan, jadi belum bisa melangkah lebih jauh. Mungkin yang dimaksud adalah Chen. Danai menyarankan, kalau perbedaan terlalu besar, sebaiknya cari yang lebih cocok. Tapi kalau perbedaan itu masih membuat nyaman dan bahagia, sebaiknya beri kesempatan. Mereka lanjut makan dan ngobrol. Keesokan harinya, Chen di kampus bertemu mahasiswa baru. Mengucapkan selamat karena berhasil masuk ke kampus impian. Mali sudah lama suka Chen. Hari ini dia berniat menyatakan cinta di depan banyak orang. Tapi masih malu, jadi batal. Temannya menarik Mali kembali ke Chen dan bilang, Mali ada yang ingin disampaikan. Mali mulai menyatakan cinta, tapi belum sempat bilang suka, Chen sudah menolak. Bilang hanya menganggap Mali sebagai adik, dan sekarang sudah punya orang yang disukai. Chen pergi, meninggalkan Mali yang sedih. Malamnya, Chen dan Jinda datang ke acara kumpul teman-teman Jinda. Melihat wajah tampan Chen dan penampilannya yang cocok, Jinda sampai terpana 5 detik. Chen menggandeng tangan Jinda. Mereka masuk ke pesta. Chen mengantar Jinda ke tempat duduk, lalu mengambil makanan. Chen mendengar teman-teman Jinda membicarakan dirinya. Mereka bilang, Chen terlalu muda, beda usia 15 tahun. Saat mengambil makanan, Chen bertemu mantan pacar Jinda, Manit, yang bicara menyinggung Jinda, bilang, Jinda terlalu banyak mikir, terlalu serius, jadi tidak cocok dengan Manit. Mendengar orang lain bicara buruk tentang Jinda, Chen langsung membalas dengan tegas, bilang, Manit sebaiknya menjauh dari Jinda karena Chen tidak ingin Jinda memikirkan masa lalu dengan orang seperti Manit. Manit bilang mungkin sekarang Jinda sudah tidak mampu lagi karena harus menurunkan standar dengan anak muda seperti Chen. Manit mendekat dan menarik kerah Chen. Chen kesal dan mendorong Manit. Lalu Manit pura-pura jatuh dan menarik perhatian semua orang di pesta. Jinda keluar meminta maaf pada Manit lalu menarik Chen keluar untuk bicara. Jinda bilang dia membawa Chen ke sini bukan untuk membuat masalah. Chen menjelaskan bahwa Manit yang duluan menarik kerahnya dan dia hanya membela diri, apalagi Manit bicara buruk tentang Jinda. Chen hanya ingin melindungi Jinda dari orang yang menjelek-jelekkan. Jinda menjawab, apapun yang Manit katakan untuk merendahkan Jinda, itu tidak ada hubungannya dengan Chen. Dan tidak perlu Chen membelanya. Chen merasa tersinggung, bilang mungkin dia sudah melakukan hal yang tidak perlu, lalu pergi. Jinda sedih dan kembali ke pesta. Setelah pesta selesai, Jinda keluar mengambil mobil dan melihat Chen menunggu. Wajah Jinda langsung ceria dan mendekati Chen. Meski marah, Chen tidak tega membiarkan Jinda pulang malam sendirian. Chen minta maaf atas tindakannya di pesta dan juga karena tidak bisa membuat Jinda percaya padanya. Chen berjanji mulai sekarang akan menjaga jarak dan tidak akan membuat Jinda khawatir lagi. Chen ingin makan malam terakhir bersama Jinda sebagai perpisahan, tapi Jinda menolak, bilang itu bukan makan malam terakhir, karena dia setuju mencoba jadi pacar Chen selama 3 bulan. Hati Chen seperti taman bunga bermekaran. Keesokan harinya, Chen pergi kerja dengan sangat bersemangat. Melihat Jinda sedang membuat kopi, dia mendekat. Karena tidak ingin orang kantor tahu hubungan mereka, Jinda selalu menjaga jarak di kantor. Jinda memanggil Chen ke ruang pribadi dan memberitahu bahwa malam ini dia tidak bisa ikut acara penyambutan magang baru
karena ada janji makan malam dengan Danai yang ingin berterima kasih soal Kupit. Chen tidak ingin Jinda pergi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Chen memohon agar boleh ikut, meski hanya menunggu di mobil. Jinda bilang boleh saja, tapi malam ini Danai yang menjemput, jadi Chen menunggu di mobil juga tidak ada gunanya. Chen pasrah, memutuskan tidak akan mengikuti Jinda lagi, tapi mengingatkan agar Jinda mengabari. Kalau sudah sampai rumah, dia selalu menunggu pesan Jinda. Tak lama kemudian, Danai datang ke kantor Jinda untuk menjemput makan malam. Setelah Jinda pergi, rekan kerja membicarakan pasangan Danai dan Jinda, benar-benar pasangan serasi. Tapi ada satu orang yang duduk murung, yaitu Chen, sangat cemburu pada Danai. Malamnya, beberapa karyawan pergi minum bersama. Semua bersenang-senang. Hanya Chen yang pikirannya ke Jinda, terus mengecek ponsel apakah Jinda sudah mengirim pesan. Sepanjang acara, yang dia pikirkan hanya Jinda. Setelah makan malam, Danai mengantar Jinda pulang. Ibu Jinda menunggu di luar, melihat putrinya pulang bersama pria, langsung menyapa Danai dan memintanya memanggil ibu. Bahkan mengundang Danai makan malam bersama keluarga lain kali. Sepertinya seluruh keluarga Jinda sudah tidak sabar ingin dia cepat menikah. Ibu menasihati Jinda, kalau sudah bertemu orang yang tepat, jangan ragu membuka hati. Jangan sampai kehilangan. Jinda terus memikirkan kata-kata ibunya. Jinda mengirim pesan ke Chen, memberitahu bahwa dia sudah sampai rumah. Chen menerima pesan itu, langsung keluar dari acara minum untuk menelepon Jinda. Dia bertanya bagaimana makan malamnya. Jinda menjawab biasa saja. Baru beberapa kali bertemu, mana mungkin langsung jatuh hati. Mendengar ini, Chen teringat pertama kali bertemu Jinda saat Jinda datang ke kelas sebagai pembicara undangan Kitisak. Sejak pertama kali bertemu di kampus, Chen sudah jatuh hati. Apalagi setelah tahu Kitisak adalah adik Jinda, dia makin senang. Karena itu, dari sekian banyak perusahaan magang, Chen memilih perusahaan Jinda, meski Jinda terkenal galak. Kembali ke telepon, Jinda mengingatkan Chen agar cepat selesai minum dan pulang istirahat. Chen juga mengucapkan selamat malam. Belum sempat mengirim ciuman, Jinda sudah menutup telepon. Setelah menutup telepon, Jinda terus tersenyum karena kata-kata manis Chen. Pagi berikutnya, Chen sampai di kantor lebih awal dan bertemu kurir bunga di pintu. Ternyata kurir itu mengantar buket bunga dari Danai untuk Jinda. Chen bilang ruang Jinda masih terkunci, jadi bunga bisa diletakkan di meja paling ujung. Setelah kurir pergi, hanya ada Chen di kantor. Chen mendekati buket bunga, melihat kartu ucapan selamat pagi, lalu membuang kartu itu. Pada saat itu, para karyawan di perusahaan juga datang ke meja Sandy dan melihat ada seikat bunga mawar di meja kerjanya. Tetapi tidak ada kartu ucapan sama sekali. Dia mengira itu adalah bunga dari seseorang untuknya. Melihat dua pria di perusahaan, yaitu Chai dan Chen, Sandy langsung mengeliminasi Chai sebagai pemberi bunga karena hubungan mereka seperti anjing dan kucing, selalu bertengkar setiap hari. Jadi, hanya tersisa Chen. Mengira Chen yang mengirim bunga, Sandy pun tersenyum-senyum sendiri selama beberapa hari setelahnya. Chen tetap mengirim bunga setiap pagi untuk Jinda, tapi Chen selalu meletakkannya di meja Sandy lalu meninggalkan surat. Hal ini membuat Sandy terus merasa penasaran, berpikir bahwa Chen menyukainya. Hanya saja dia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Siang harinya, Chen melihat Jinda sibuk bekerja sampai lupa makan siang. Dia pun membelikan makanan dan membawanya ke ruangan Jinda. Dengan ragu, dia mengaku pada Jinda bahwa sebenarnya bunga-bunga yang diterima Sandy belakangan ini adalah dari Danai yang dikirimkan untuk Jinda. Jinda hanya tersenyum dan berkata pada Chen bahwa dia tidak perlu merasa bersalah karena Jinda sudah tahu soal ini. Pagi tadi Danai menelepon Jinda dan mengatakan bahwa dia telah mengirim bunga setiap pagi, tapi Jinda tidak pernah menerimanya. Jinda pun menebak bahwa orang di balik semua ini adalah Chen. Jinda bilang kalau dia ada di posisi Chen, mungkin dia juga akan melakukan hal yang sama. Melihat Jinda tetap ramah padanya, Chen merasa sangat puas. Namun, ada satu hal lagi yang belum dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya.
yaitu soal Sandy yang salah paham mengira Chen menyukainya. Jinda menyarankan Chen untuk segera bicara dan menjelaskan pada Sandy, dan sebaiknya mengajak Sandy bicara secara pribadi agar tidak mempermalukan atau menyakiti perasaannya. Chen pun setuju dan paham apa yang harus dilakukan untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Sudah 1 minggu berlalu, tapi Mali masih belum masuk sekolah karena kejadian. Dia menyatakan cinta pada Chen di depan banyak orang, dan sekarang teman-teman sekelasnya terus mengejeknya. Chai melihat Mali tidak masuk sekolah lalu bertanya alasannya. Mali pun curhat pada Chai. Chai menasihati Mali, kalau itu bukan salahnya, kenapa harus bersembunyi? Orang seperti Mali patut dikagumi karena berani mengungkapkan perasaan. Tapi Mali tetap tidak ingin menghadapi ejekan di sekolah. Akhirnya, Chai memberikan solusi, yaitu magang saja. Selain menambah ilmu juga bisa dapat pengalaman. Mali pun setuju dengan senang hati. Di sekolah, guru Kitisak memanggil 2 sahabat Mali ke ruangannya untuk menanyakan kenapa Mali akhir-akhir ini tidak masuk sekolah. Mereka pun menceritakan bahwa Mali menyatakan cinta pada Chen, tapi ditolak karena Chen sudah punya orang yang disukai dan orang itu lebih tua dari Chen. Karena gagal menyatakan cinta, Mali jadi bahan ejekan teman-teman. Makanya dia tidak mau masuk sekolah. Mereka meminta guru Kitisak yang dekat dengan Chen untuk membantu bicara pada Chen. Kitisak pun mengerti situasinya dan setuju akan membicarakan hal ini dengan Chen. Di sisi lain, Danai diundang makan malam di rumah Jinda. Ibu Jinda memperlakukan Danai seperti keluarga sendiri, bahkan terus-menerus menjodohkan Jinda dengan Danai. Jinda berkali-kali menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman. Tapi ibunya tetap saja berharap mereka bisa pacaran karena Danai masih lajang. Setelah makan malam, hanya tinggal Jinda dan Danai. Jinda meminta maaf pada Danai karena ibunya terlalu sering menjodohkan mereka, takut Danai jadi tidak nyaman. Tapi Danai bilang itu justru bagus, karena kalau ibunya mengira mereka sedang dekat, ibunya tidak akan mencarikan jodoh lain untuk Jinda, sehingga Jinda tidak perlu pusing setiap kali melihat ibunya. Jinda pun setuju dan berterima kasih pada Danai. Di sisi lain, Kitisak sedang menonton film bersama Jinda, lalu menunjukkan foto yang diunggah Chen. Dalam foto itu, tangan Chen sedang menggenggam tangan seorang wanita. Kitisak bilang, tangan yang keriput seperti itu pasti bukan mahasiswa, jadi hanya bisa pegawai di perusahaan Jinda. Hal ini membuat Jinda panik, karena tangan itu tidak lain adalah tangannya sendiri. Kitisak curhat pada Jinda, gara-gara foto itu, gadis yang menyatakan cinta pada Chen jadi sedih dan berhenti sekolah. Kitisak meminta saran pada Jinda. Jinda menyarankan agar Kitisak bicara dan menghibur gadis itu, karena perasaannya pasti sangat berat. Kitisak pun mengerti dan tahu apa yang harus dilakukan. Kitisak juga berpesan pada Jinda, kalau ada info soal wanita yang sedang dekat dengan Chen, tolong kabari dia. Jinda pun memperhatikan tangannya sendiri, sadar bahwa orang yang dicari Kitisak adalah dirinya. Keesokan paginya, Jinda berjalan-jalan di taman dan tanpa sengaja bertemu Chen. Melihat wajah Jinda yang tampak sedih, Chen bertanya, ada apa? Jinda meminta Chen menyerahkan ponselnya, lalu membuka foto tangan mereka yang diunggah Chen, dan bertanya kenapa Chen membiarkan Kitisak tahu soal foto itu. Chen buru-buru mengambil ponsel dan menjelaskan bahwa dia mengunggah foto itu untuk membuktikan pada adik kelasnya yang menyatakan cinta, bahwa dia sudah punya orang yang disukai. Jinda menegur Chen, meskipun tidak suka pada gadis itu, tidak perlu sampai menyakiti perasaannya seperti itu. Jinda juga mengingatkan Chen agar lebih hati-hati menjaga hubungan mereka, kalau Kitisak tahu bisa berantakan. Chen setuju dan berjanji mulai sekarang akan selalu minta pendapat pacarnya sebelum melakukan sesuatu. Ucapan nakal Chen ini membuat Jinda langsung tidak marah lagi. Mereka pun tertawa bersama. Keesokan harinya di sekolah, Kitisak melihat Mali bercanda dengan seorang pria dewasa. Dia mengira Mali jadi sugar baby. Kitisak memanggil Mali dan bilang, kalau ada masalah keuangan, bilang saja padanya, dia akan membantu. Jadi Mali tidak perlu melakukan hal memalukan seperti itu. Mali belum paham apa maksud Kitisak, tapi tetap mengangguk. Padahal, harta keluarga Mali bisa membeli sekolah itu.
jadi tidak perlu bantuan Kitisak. Di sisi lain, Jinda dan Chen sedang kencan di pusat perbelanjaan. Mereka duduk di kafe. Jinda memberikan kontrak pacaran pada Chen, berisi syarat-syarat seperti tidak boleh mempublikasikan Jinda di media sosial tanpa izin, tidak boleh memeluk atau mencium di tempat umum, dan banyak syarat lainnya. Chen merasa ada yang kurang, padahal mereka sedang pacaran, tapi tetap menandatangani kontrak demi menyenangkan Jinda. Setelah itu mereka menonton film bersama. Selesai kencan, Chen pamit pulang duluan. Saat itu Jinda mendapat telepon dari Danai yang ingin mengajaknya makan malam untuk meminta bantuan. Jinda setuju dan pergi ke tempat makan yang sudah dipilih Danai. Ternyata Danai ingin meminta tolong agar keponakannya yang kuliah di jurusan interior bisa magang di perusahaan Jinda. Danai juga bercerita bahwa keponakannya sedang patah hati dan jadi malas belajar. Jinda dengan senang hati setuju membantu dan meminta Danai segera mengirimkan CV ke perusahaannya. Keesokan harinya di sekolah, setelah semua teman pulang, Mali baru berani masuk dan menyerahkan jurnal magangnya pada guru, lalu langsung pulang. Setelah itu, Chen masuk ke ruangan Kitisak. Kitisak bertanya pada Chen, apakah akhir-akhir ini Jinda ada yang aneh, misalnya dekat dengan pria di perusahaan. Chen harus berbohong dan bilang tidak ada. Kitisak juga meminta Chen mengawasi Jinda di perusahaan, apakah ada yang dekat dengannya. Di perusahaan, di meja Jinda tiba-tiba ada seikat bunga. Jinda mengira itu dari Danai dan mengirim pesan terima kasih, tapi ternyata bunga itu dari Chen, yang juga mengajaknya bertemu di ruang arsip. Rasanya pacaran diam-diam di kantor ternyata lebih seru dari yang Jinda bayangkan. Siang hari, saat semua orang keluar makan, hanya Jinda yang tinggal. Dia masuk ke ruang arsip menunggu Chen. Tapi saat Chen datang, Jinda pura-pura mencari dokumen, bukan menunggu Chen. Chen punya kebiasaan mencium aroma parfum Jinda, dan kali ini dia juga melakukannya. Tiba-tiba, ada suara pegawai mengetuk pintu mencari dokumen. Jinda berusaha mengulur waktu dengan membantu mencari dokumen, lalu menyembunyikan Chen di pojok ruangan. Setelah pegawai itu pergi, Jinda menerima telepon dari bos besar yang menegur karena pendapatan perusahaan 3 bulan terakhir tidak ada kemajuan. Jika Jinda tidak bisa memperbaiki, struktur organisasi akan dievaluasi ulang. Jinda ketakutan mendengar teguran itu. Chen dan pegawai perempuan lain yang mendengar percakapan itu menawarkan bantuan. Mereka bertiga mulai menganalisis semua dokumen tahun lalu untuk mencari solusi baru hingga malam hari. Saat itu, hanya tinggal Jinda dan Chen di kantor. Chen masuk ke ruangan Jinda untuk menenangkan. Jinda curhat soal rencana masa depan Chen setelah magang selesai. Jinda bilang, dia berharap Chen bisa langsung bekerja di sini setelah magang, karena Chen sangat berbakat. Saat Chen hendak mencium Jinda, tiba-tiba telepon berdering, merusak suasana romantis. Chen pamit karena ada urusan mendadak. Jinda ingin mengantar tapi Chen menolak. Jinda kecewa dan penasaran Chen bertemu siapa. Akhirnya Jinda memutuskan mengikuti Chen dan melihat Chen tertawa bersama wanita dewasa. Jinda merasa cemburu. Tiba-tiba ada tangan menutup mulut Jinda, ternyata Sandy. Sandy juga sedang mengikuti Chen. Sandy bilang dia mengira Chen menyukainya. Jadi dia menyelidiki apakah Chen sudah punya pacar, dan ternyata sudah, yaitu wanita dewasa itu. Sandy bertanya, Jinda kesini untuk apa? Jinda gugup dan berbohong, bilang dia hanya lewat ke rumah adiknya di daerah ini. Sandy pun pamit pulang. Jinda menelepon Chen, bertanya sedang apa. Chen menjawab sedang menyelesaikan pekerjaan dari Chai. Mendengar Chen berbohong, Jinda marah dan pulang. Keesokan paginya, Chen membawakan kopi untuk Jinda, tapi Jinda masih marah. Hari ini ada rapat di perusahaan. Jinda mengumumkan bahwa perusahaan akan restrukturisasi, tapi dia berjanji selama dia masih jadi direktur, tidak akan ada yang dipecat. Ada satu hal lagi yang ingin dibahas, yaitu dia akan berusaha mempercepat kerjasama dengan perusahaan 5. Chen mengusulkan agar perusahaan tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan besar, tapi juga dengan perusahaan kecil dan menengah untuk menambah klien potensial. Jinda tidak menolak usulan Chen, tapi dia bilang mencari dan mendekati perusahaan kecil tidak semudah yang Chen pikirkan,
Biasanya mereka hanya bekerja sama dengan perusahaan yang sudah mereka kenal. Chen pun berjanji akan membuktikan bahwa dia bisa melakukannya. Di perusahaan, Sandy bertanya pada Chen, apakah dia sudah punya pacar agar Sandy bisa benar-benar melupakan Chen. Chen dengan jujur mengakui bahwa dia sudah punya pacar dan sangat mencintainya. Jika dulu dia pernah membuat Sandy salah paham, dia minta maaf. Sandy pun patah hati lagi dan pergi minum-minum bersama Opal di warung, lalu bertemu Chai. Teman-teman Chai mengejek Sandy. Sudah berapa kali dalam setahun dia patah hati. Wanita sehebat Sandy, masa tidak ada yang suka? Chai membela Sandy. Teman-temannya menyarankan Chai mendekati Sandy karena wanita yang patah hati mudah luluh. Tapi Chai hanya tersenyum. Keesokan harinya, Chen membawa dokumen tentang perusahaan kecil dan menengah yang bisa jadi mitra. Dia memberikannya pada Jinda. Jinda sangat terkejut karena Chen baru magang tapi sudah punya data sebagus itu. Chen bilang dia dapat dari kenalan. Dia juga mengingatkan Jinda soal janji makan malam bersama. Saat keluar, Chen melihat Chai meletakkan kaktus, sebotol air, dan obat di meja Sandy. Chen menyarankan Chai agar tidak memberikan kaktus pada orang yang disukai karena terlalu kaku, lebih baik lakukan sesuatu yang romantis dan nyata. Dan yang terpenting, tunjukkan perasaanmu. Chai pun mengganti kaktus dengan sarapan ringan untuk Sandy. Sandy datang ke kantor dengan kepala pusing setelah minum semalam. Lalu melihat di mejanya ada obat sakit kepala dan sarapan. Dia melihat ke arah dua pria di kantor. Jelas bukan Chen. Karena dia sudah mengaku punya pacar, jadi hanya Chai. Sandy pun tersenyum bahagia. Di sisi lain, Jinda bertemu Danai di kafe untuk meminta saran dari seorang pengusaha sukses. Jinda bilang, ada pegawai magang yang mengusulkan kerjasama dengan perusahaan kecil dan menengah, tapi dia khawatir soal pasokan dan persaingan. Danai mengerti masalah Jinda dan menyarankan agar perusahaan Jinda fokus pada desain eksklusif dan perusahaannya akan membantu menyediakan desain eksklusif itu dengan harga lebih murah. Jinda sangat berterima kasih atas solusi itu. Danai ingin mengajak makan malam, tapi Jinda ingat sudah janji makan malam dengan Chen. Jadi dia menolak dengan halus dan berjanji akan mengundang Danai lain kali. Danai setuju. Di pusat perbelanjaan, Jinda dan Chen sedang jalan-jalan bergandengan tangan. Tiba-tiba Chen mendapat telepon dari Kitty Sak yang tidak tahu siapa wanita yang bersama Chen. Jinda mendengar adiknya akan datang, jadi dia cepat-cepat pergi sebelum ketahuan. Saat Kitty Sak sampai, hanya ada Chen. Kitty Sak mengajak Chen makan, sehingga tanpa sengaja merusak kencan Chen dan Jinda. Saat makan bersama, Kitty Sak bertanya siapa pacar Chen, tapi Chen tidak mau memberitahu. Dia bilang mereka sudah berjanji. Jika setelah 3 bulan hubungan mereka masih bertahan, Chen akan mengumumkan pada Kitty Sak. Kitty Sak tidak menyangka wanita yang dimaksud Chen adalah kakaknya sendiri. Malamnya, Jinda menelepon sahabatnya, Som, dan bilang dia belum tahu latar belakang keluarga Chen. Som menebak dari penampilan Chen, dia pasti orang berada. Pakaiannya selalu bermerek, tinggal sendiri, tidak dengan orang tua. Menurut Som, Chen adalah gigolo. Jinda tidak tahu harus menjawab apa. Saat itu Chen mengirim pesan bahwa kencan hari ini rusak gara-gara Kitty Sak, jadi dia akan menggantinya besok. Chen berpikir, kalau tidak mau kencan diganggu orang, lebih baik ke rumahnya saja. Jinda penasaran dengan latar belakang Chen dan setuju datang ke rumahnya. Chen mengirim foto tubuhnya yang atletis, membuat Jinda tergoda. Kitty Sak melihat kakaknya memeluk boneka dan bicara sendiri, merasa kakaknya aneh, mungkin sedang jatuh cinta. Keesokan paginya, Jinda berdandan cantik hendak pergi. Kitty Sak curiga kakaknya pergi dengan pacar lalu mencoba membuka ponsel Jinda untuk menyelidiki, tapi gagal. Jinda memergoki dan Kitty Sak beralasan hanya ingin meminjam ponsel untuk menonton film. Rencana Kitty Sak gagal, dia memutuskan meminta bantuan Mali. Kitty Sak bilang, direktur di perusahaan tempat Mali magang adalah kakaknya, dan belakangan ini kakaknya sangat mencurigakan. Kitty Sak ingin Mali mengawasi siapa pria yang sedang disukai kakaknya. Keesokan harinya, Ibu Jinda dan Jinda jogging di taman dan bertemu Danai. Danai menyapa Ibu Jinda dan memanggilnya Ibu.
Ibu Jinda sangat menyukai Danai dan berharap dia jadi menantu. Ibu Jinda bahkan meminta Danai memanggilnya ibu mulai sekarang dan mengundang Danai makan di rumah. Saat makan, Kitisak menatap Danai dengan curiga karena mengira Danai adalah sugar daddy-nya Mali. Padahal Danai adalah pamannya Mali. Di perusahaan, Chen dan Jinda sedang berbicara. Chen mengajak Jinda makan malam. Belum sempat dijawab, Danai muncul. Jinda dan Chen langsung menjaga jarak. Danai juga ingin mengajak Jinda makan malam, tapi Jinda tidak bisa menolak karena Danai sudah mengecek jadwalnya ke asisten Jinda. Danai bilang makan malam ini untuk membahas kerjasama dengan perusahaan kecil dan menengah. Chen sangat cemburu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Danai pergi, Chen mengingatkan Jinda agar mengabari setelah makan malam. Jinda setuju. Adegan mereka yang akrab ini membuat Sandy curiga dengan hubungan mereka. Saat makan malam, Danai membahas kerjasama dengan Jinda dan bilang, Jinda harus percaya diri memperluas pasar dan jika ada masalah Danai akan membantu. Di rumah, Chen menunggu pesan dari Jinda. Saat itu Jinda menelepon dan bilang dia sudah di depan pintu. Jinda membawa banyak makanan dan bilang dia sudah janji makan malam dengan Chen, jadi tidak bisa membatalkan. Melihat perhatian Jinda, Chen sangat senang. Keesokan paginya, Chen datang ke kantor lebih dulu dan melihat tas berisi roti dari Danai untuk Jinda. Chen mengambil surat di tas itu dan membuangnya. Sandy datang ke kantor dan melihat di mejanya ada tas roti. Dia mengira itu dari Chen, karena hanya Chen yang ada di kantor. Dalam rapat, Jinda mengumumkan bahwa mereka harus memenangkan tender proyek kali ini. Gaya desain yang diinginkan adalah klasik dan modern, jadi semua harus mengirimkan ide ke Jinda. Setelah rapat, Chen tinggal bersama Jinda meski Jinda bilang mau menonton film, tapi pikirannya hanya soal pekerjaan. Di sekolah, Kitisak melihat Mali turun dari mobil mewah. Dia menasihati Mali, kalau ada masalah keuangan, bilang saja. Dia akan membantu atau mengurus beasiswa, tidak perlu jadi sugar baby. Mali bingung karena dia tidak pernah kekurangan uang, tapi tidak tahu kenapa Kitisak terus ingin membantunya. Malam hari di kamar Jinda, Kitisak masuk dan bilang, dia sudah tahu siapa pacar Jinda dan kenapa Jinda harus menyembunyikannya. Jinda panik, tapi ternyata Kitisak mengira pacarnya adalah Danai dan bilang Jinda menyembunyikan Danai karena dia sugar daddy. Jinda membantah, bilang hubungannya dengan Danai hanya sebatas pekerjaan. Keesokan harinya, rapat di perusahaan sangat tegang karena belum ada ide yang menarik. Jinda meminta semua orang fokus dan mencari ide baru. Setelah rapat, Chen mengajak Jinda keluar mencari inspirasi. Awalnya Jinda menolak, tapi akhirnya setuju. Chen membawa Jinda jalan-jalan, berdoa bersama, lalu duduk di kafe yang menghadap gedung apartemen yang sedang diincar perusahaan. Chen menjelaskan sejarah dan arsitektur gedung itu, lalu memberikan ide baru pada Jinda. Jinda sangat bangga pada Chen. Keesokan harinya, Jinda membagikan ide Chen pada semua karyawan dan tidak lupa menyebutkan kontribusi Chen. Semua karyawan mulai bekerja dengan semangat. Di sekolah, dua sahabat Mali mengumpulkan tugas akhir ke Kitisak. Kitisak bertanya soal magang Mali. Mereka bilang, Mali bahkan tanpa lulus pun tetap kaya. Kitisak jadi curiga Mali jadi sugar baby. Mereka menjelaskan, pria yang sering menjemput Mali adalah pamannya. Akhirnya Kitisak sadar itu hanya salah paham. Keesokan harinya seluruh perusahaan menunggu hasil tender. Jinda mengumumkan bahwa mereka menang tender. Semua orang bersorak gembira. Jinda menelepon Danai untuk berterima kasih karena tanpa bantuan negosiasi, proyek ini tidak akan berhasil. Jinda mengajak Danai makan malam sebagai ucapan terima kasih. Setelah menutup telepon, Chen sudah ada di ruangan. Jinda menjelaskan bahwa dia hanya bersikap sopan pada orang yang berjasa. Chen bilang, yang seharusnya Jinda terima kasih adalah tim karyawan, bukan orang luar. Melihat Chen cemburu, Jinda membujuknya dan mengajak makan malam bersama setelah acara perusahaan. Tapi Chen menolak karena ada urusan lain. Mali melihat Chen masuk ke ruangan Jinda lama, lalu bertanya pada karyawan lain. Mereka bilang, Chen sangat berbakat jadi Jinda sangat berharap padanya. Mali bertanya, mungkin mereka pacaran karena sering saling pandang.
Tapi karyawan lain tidak percaya Jinda suka anak magang. Di rumah Danai, dia meminta asisten menyelidiki siapa yang membantu negosiasi untuk WeDesign, karena dia bukan orangnya. Di restoran, seluruh perusahaan merayakan kemenangan tender. Di toilet, Mali bertanya pada Jinda, apakah dia pacaran dengan Chen, bahkan menunjukkan 2 foto mereka dengan latar yang sama. Jinda menjelaskan, meski mereka pergi bersama, itu hanya urusan pekerjaan karena Chen ingin menunjukkan ide klasik. Jinda bilang, meski Chen suka wanita lebih tua, tapi bukan Jinda. Jinda menunjukkan foto Chen dengan wanita lain dan mengajak Mali menyelidiki siapa wanita itu. Keesokan harinya di pusat perbelanjaan, Jinda dan Mali melihat Chen bersama wanita itu. Mereka mendekat dan pura-pura kebetulan bertemu. Jinda memperkenalkan diri sebagai direktur tempat Chen magang. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Pin, ibu tiri Chen. Pin mengucapkan selamat pada Jinda atas kemenangan tender. Jinda bingung kenapa Pin tahu. Ternyata Pin bekerja di perusahaan ST dan Chen meminta Pin membantu WeDesign. Jadi Pin yang membantu negosiasi, bukan Danai. Jinda berterima kasih pada Pin. Malamnya Jinda mengantar Mali pulang. Mali bertanya kenapa Chen memilih magang di WeDesign, padahal bisa magang di perusahaan ibu tirinya. Jinda juga penasaran dan memutuskan bertanya langsung pada Chen. Setelah mengantar Mali, Jinda pergi ke rumah Chen dan bertanya kenapa Chen tidak pernah cerita soal keluarganya. Chen bilang, itu tidak penting. Jinda membantah, kalau nanti mereka benar-benar pacaran, hal-hal dasar seperti keluarga, teman, dan lingkungan sekitar harus saling tahu. Mendengar kata-kata ini dari Jinda, Chen pun bisa merasakan. Sepertinya Jinda sudah jatuh cinta padanya dan juga berniat serius dengannya. Chen dengan senang hati setuju dengan Jinda akan memberitahu semua tentang dirinya. Chen mengingatkan kembali tentang malam pertama saat Jinda mabuk di rumah Chen. Chen sedang mengumpulkan semua keberanian untuk mengakui kembali apa yang terjadi hari itu. Sebenarnya, saat Jinda memeluk Chen, Chen yang lebih dulu mencium Jinda, dan setelah itu Jinda mabuk berat lalu langsung tidur. Itu membuktikan bahwa di antara mereka belum ada kontak fisik apapun. Jinda menyalahkan Chen. Kenapa tidak bilang dari hari itu, membuat Jinda mengira dirinya sudah kehilangan keperawanan. Tapi Chen menjawab bahwa dia sengaja begitu agar bisa bersama Jinda lebih lama sampai sekarang. Kalau kejadian hari itu tidak terjadi, mungkin Jinda juga tidak akan peduli dengan seorang anak magang seperti Chen. Pagi harinya, Chen mengantarkan dokumen ke ruang pribadi Jinda sebelum dia pergi. Jinda juga dengan perhatian memberikan secangkir kopi yang sudah dia siapkan. Chen dengan senang hati membawanya ke mejanya sendiri untuk diminum. Wajah Chen tampak sangat menikmati kopi itu, tapi Mali memergoki. Mali melihat sendiri momen mesra Jinda memberikan kopi pada Chen. Hal ini semakin meyakinkan Mali bahwa dua orang ini memang sedang berpacaran. Sore harinya, Mali pergi ke kampus mencari guru Kitisak untuk berbagi tentang hubungan yang dia lihat di perusahaan antara pasangan Jinda dan Chen. Melihat guru Kitisak dari kejauhan, Mali berniat mendekat, tapi dua sahabatnya lebih dulu menghampiri. Teman-teman Jinda bertanya bagaimana kabar magang Mali akhir-akhir ini. Mali menjawab dengan cepat bahwa magangnya sangat lancar lalu pamit pergi untuk menemui guru Kitisak. Mali bilang pada guru bahwa orang yang sedang berpacaran dengan Jinda adalah Chen. Tentu saja, mendengar kabar ini, Kitisak tertawa, dia tidak percaya. Tapi setelah Mali bilang bahwa pagi ini dia melihat sendiri Jinda memberikan kopi pada Chen, Kitisak berkata, tidak boleh seperti itu, lebih baik Jinda pacaran dengan Danai saja daripada dua orang ini yang akan bekerja sama untuk membuat masalah lagi. Kitisak mengundang Mali malam ini makan malam di rumahnya. Saat makan malam, Mali dan Kitisak mulai bercerita tentang kisah cinta Jinda. Sebenarnya Jinda tidak pernah mencintai Danai seperti yang orang tua mereka kira, tapi dia sedang jatuh cinta pada pria lain. Mali berusaha menonjolkan kelebihan Danai agar mendapat nilai di mata orang tua Jinda, supaya orang tua tetap menjodohkan Jinda dengan Danai. Keesokan harinya, seluruh keluarga Jinda sarapan bersama. Lalu Kitisak tanpa sengaja membocorkan bahwa Mali kemarin datang ke rumah untuk bercerita tentang cinta Jinda. Ibu berkata pada Jinda,
Kalau dia punya pacar, bawa saja ke rumah untuk dikenalkan pada orang tua. Setidaknya, kalau ibu merasa tidak cocok, ibu akan menyuruh putus. Jinda masih belum yakin dengan hubungannya dengan Chen. Dia takut kalau semua orang tahu soal perbedaan usia di antara mereka, pasti tidak akan setuju. Jadi dia memutuskan akan bicara soal ini. Nanti saja pada orang tua. Sebelum Jinda meninggalkan meja makan, dia tidak lupa menatap Kitisak dengan tatapan tajam. Hari ini, Jinda ke kantor tapi tidak melihat Chen. Dia bertanya pada semua orang, baru tahu kalau Chen sedang sakit dan hari ini juga adalah ulang tahun Chen. Ulang tahun tapi sakit, benar-benar menyedihkan. Semua orang di kantor berebut izin untuk menjenguk Chen di rumah. Tapi tentu saja Jinda tidak setuju, karena kalau semua pergi, siapa yang kerja? Jinda memanggil Mali ke ruang pribadinya untuk bertanya soal Mali yang kemarin ke rumah Jinda. Jinda juga baru sadar bahwa Danai benar-benar perhatian padanya dari cerita Mali. Dia juga tahu bahwa Kitisak ternyata bersekongkol dengan Mali soal ini. Soal Chen, Jinda mengingatkan Mali bahwa tidak perlu Mali yang menjenguk Chen, karena dia sendiri yang akan datang. Cara bicara Jinda seperti menegaskan bahwa Chen adalah miliknya. Setelah jam kerja, Jinda pergi ke rumah Chen untuk melihat keadaannya. Dia merawat Chen, menyiapkan makanan, memberi obat penurun demam. Dari sore sampai malam dia tetap di rumah Chen untuk memastikan keadaannya membaik. Jinda menyentuh dahi Chen untuk mengecek suhu. Lalu Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk Jinda. Inilah motivasi Chen untuk cepat sembuh. Jinda beralasan keluar untuk mengambil obat dan makan malam. Tak lama kemudian, dia masuk membawa kue ulang tahun. Chen sangat bahagia dan terkejut karena dia pikir ulang tahun ini akan sendirian, tapi untung ada Jinda. Saat itu, Jinda menyinggung kontrak cinta mereka. Jika kontrak 3 bulan itu selesai, Chen mau bagaimana? Chen menjawab bahwa kontrak itu baginya hanya formalitas. Sebenarnya dia sangat mencintai Jinda. Kontrak itu ada atau tidak, dia tetap mencintai Jinda. Mereka terdiam sejenak, lalu Chen mendekat dan mencium Jinda. Mereka pun bermesraan sepanjang malam. Mungkin ini ulang tahun paling berkesan dalam hidup Chen. Keesokan paginya di rumah Danai, dia menerima telepon dari asisten yang melaporkan bahwa informasi yang dia minta kemarin tentang siapa yang membantu negosiasi perusahaan WI Design adalah Pak Satis dari perusahaan ST. Mendengar informasi ini, Danai jadi penasaran apa hubungannya Satis dengan perusahaan WI Design. Dia memutuskan pergi mencari Jinda untuk menanyakan hal ini. Di rumah Jinda, dia sedang berdandan cantik untuk pergi ke rumah Chen, tapi baru keluar pintu sudah bertemu Danai. Jinda pun harus menahan diri untuk menerima Danai. Danai masuk ke rumah berkata pada Jinda bahwa sebenarnya keberhasilan perusahaan Jinda memenangkan tender kemarin bukan karena dia yang negosiasi, tapi karena perusahaan ST. Dia bertanya, apakah Jinda kenal seseorang di perusahaan ST sampai mereka mau membantu sebanyak itu? Jinda teringat ibu tiri Chen yang dia temui di pusat perbelanjaan kemarin, Pin, yang ternyata orang ST. Tapi itu hanya di pikirannya. Jinda tetap tidak memberitahu Danai bahwa sebenarnya yang membantu WI Design adalah kenalan Chen. Dia menyembunyikan hubungan antara dirinya dan Chen. Setelah selesai urusan, Danai pamit pada orang tua Jinda. Orang tua Jinda bahkan mengajak Danai makan siang. Danai setuju karena hari ini dia senggang. Tapi Jinda tidak, karena dia harus pergi menemui kekasihnya. Sampai di rumah Chen, Chen sedang manja di pangkuan Jinda. Benar juga, sakit itu ada untungnya. Bisa dimanja kekasih, bisa manja seharian. Jinda berkata pada Chen, sudah seminggu Chen tidak masuk kantor. Apa mau berhenti kerja? Jinda menggoda. Kalau Chen terus-terusan sakit seperti ini, mungkin dia harus makan siang bersama Danai saja. Selain itu, akhir pekan ini sahabat Jinda juga akan menikah. Kalau Chen sakit begini, takutnya tidak bisa ikut. Mendengar nama Danai, Chen langsung sembuh. Dia tidak mau kekasihnya pergi bersama pria lain. Soal pernikahan sahabat Jinda, Chen pasti akan ikut. Saat mereka sedang ngobrol di luar, Kitisak mencari Chen. Jinda cepat-cepat bersembunyi. Chen keluar menemui Kitisak.
Kitisak mencium aroma parfum yang sangat familiar, ditambah Chen yang gugup. Kitisak jadi curiga Chen sedang menyembunyikan seseorang di rumah. Chen berusaha mengalihkan perhatian Kitisak. Kitisak bertanya, dia datang untuk menanyakan soal beasiswa Chen. Apakah sudah diputuskan? Chen bilang, nanti dia akan mencari Kitisak di kampus. Sekarang dia sedang sakit jadi belum ada mood. Setelah itu Chen mengusir Kitisak pulang. Chen masuk ke rumah dan bicara pada Jinda. Sepertinya dia tidak suka harus menyembunyikan hubungan mereka. Selalu harus sembunyi-sembunyi seperti melakukan hal ilegal. Chen meminta Jinda agar mengumumkan hubungan mereka pada Kitisak. Jinda menahan Chen dan bilang dia belum siap, lebih baik diumumkan saat pernikahan sahabatnya saja. Di sisi lain, karyawan WeDesign sedang minum bersama, tapi tidak ada Jinda dan Chen. Mali tampak sedih karena hari ini dia dimarahi Jinda soal desainnya. Teman-teman di kantor menasihati Mali agar tidak terlalu sedih, karena Jinda memang tegas, tapi itu demi kebaikan Mali. Saat itu guru Kitisak lewat dan ikut minum bersama mereka. Setelah selesai, semua pulang, tinggal guru Kitisak dan Mali. Mali sudah sangat mabuk. Dia meminta guru Kitisak membantu memperbaiki desainnya. Setelah bicara, Mali langsung tertidur di pundak Kitisak karena mabuk. Kitisak melihat Mali yang mabuk sangat lucu, lalu mengambil iPad Mali dan menuliskan catatan perbaikan desain untuknya. Keesokan harinya, Mali ke kantor, membuka iPad dan sudah melihat semua catatan dari guru Kitisak. Dia pun langsung memperbaiki desainnya sampai malam. Di luar, hanya tinggal Chen dan Mali. Chen mendapat pesan dari Jinda bahwa hari ini dia pulang lebih awal. Chen pun bersiap pulang, tapi Jinda keluar dan meminta Chen tetap tinggal untuk membantu Mali memperbaiki desain. Chen berusaha menjelaskan bahwa dia ada urusan penting, tapi Jinda tahu urusan penting itu adalah pulang bersama Jinda. Tapi Jinda tidak mengizinkan Chen pulang dan meminta Chen membantu Mali. Chen pun terpaksa setuju. Setelah selesai, Chen mengantar Mali pulang. Mali mengajak Chen makan malam. Chen awalnya menolak, tapi akhirnya ikut. Saat makan, di hadapan Chen ada saingannya, yaitu pria yang mengejar Jinda, Danai. Mendengar Danai terus menyebut nama Jinda, Chen jadi canggung. Chen buru-buru makan lalu pamit pulang. Setelah Chen pergi, Mali bilang pada Danai bahwa dia mengajak Chen ke sini bukan untuk dikenalkan, tapi untuk menunjukkan bahwa Chen adalah pacar Jinda. Mali juga menceritakan apa yang dia lihat di kantor. Dua orang ini punya tatapan yang berbeda. Mendengar ini, Danai tetap tidak menyerah. Dia masih punya kesempatan mengejar Jinda. Karena menurut cerita Jinda, dia masih belum yakin apakah harus serius dengan hubungan ini atau tidak. Sampai hari pernikahan sahabat Jinda, Jinda dan Chen masuk ke pesta bergandengan tangan. Di panggung, pembawa acara memperkenalkan pemimpin acara hari ini, yaitu Danai. Danai muncul, membuat Jinda terkejut karena tidak menyangka Danai hadir di pesta ini, apalagi sebagai sahabat pengantin pria. Mendengar kata-kata Danai, Jinda ikut bertepuk tangan dan tertawa. Chen yang duduk di samping Jinda melihat Jinda tertawa karena pria lain, dia cemburu dan keluar. Setelah beberapa acara pernikahan selesai, saatnya melempar bunga. Kali ini, pengantin wanita tidak melempar bunga, tapi langsung memberikannya pada sahabatnya, Jinda. Saat itu, Danai melihat Jinda duduk sendiri, lalu duduk di sampingnya. Pengantin wanita memberikan bunga pada Jinda, lalu semua orang mendekat untuk foto bersama. Saat itu, Jinda merasa agak canggung karena di sampingnya adalah Danai, bukan pacar mudanya. Tepat saat itu, Chen masuk membawa 2 gelas minuman. Melihat Jinda senang bersama Danai, Chen hanya mendekat dan meletakkan minuman untuk mereka. Danai meminta Chen memotret mereka, tapi Chen menolak, lalu keluar. Setelah pesta selesai, Jinda mencari Chen. Saat itu, Chen masih memikirkan pesan-pesan dari karyawan di kantor yang melihat foto Jinda dan Danai bersama di pernikahan sahabat Jinda. Lalu ramai membicarakan bahwa Jinda dan Danai sedang berpacaran. Membaca pesan-pesan itu, Chen sangat tidak nyaman. Chen menunjukkan pesan itu pada Jinda, berkata bahwa jika mereka pacaran, setidaknya karyawan Jinda harus tahu. Melihat kekasihnya selalu disalahpahami berpacaran dengan orang lain, Chen tidak nyaman.
Jinda berkata pada Chen bahwa kejadian tadi hanya salah paham. Dia berjanji akan lebih hati-hati agar tidak terulang lagi. Saat ini, dia tidak malu atau segan menjadi kekasih Chen, hanya saja dia butuh waktu untuk memikirkan bagaimana memberitahu semua orang agar bisa menerima hubungan ini. Chen pun terpaksa menerima kata-kata Jinda, tapi Chen punya usul, kalau mengumumkan ke teman dan keluarga Jinda sulit, maka umumkan saja ke teman-teman Chen dulu. Di kafe, Mali ingin bicara pada guru Kitisak. Mali mengumpulkan keberanian untuk memberitahu guru. Meski sulit dipercaya bahwa pacar Jinda adalah Chen, dan sepertinya kali ini mereka benar-benar serius. Guru Kitisak mendengar kabar ini, langsung bersumpah lalu buru-buru mencari Jinda untuk menanyakannya. Sampai di rumah, Kitisak bertanya pada Jinda kenapa tidak membawa pacarnya untuk dikenalkan ke keluarga. Kitisak sengaja memancing Jinda, mungkin pacarnya jauh lebih muda, makanya disembunyikan. Belum sempat lanjut bicara, Jinda sudah memotong dan bilang, kalau Kitisak masih berani membocorkan ini ke ibu, dia akan memanggil semua mantan pacar yang pernah ditinggalkan Kitisak untuk datang ke rumah. Jinda tidak mengakui, jadi Kitisak akan mencari Chen. Kitisak menyiapkan hidangan spesial untuk mengundang Chen. Kitisak bertanya pada Chen, kenapa dia datang ke pernikahan sahabat Jinda? Sebagai siapa? Melihat Kitisak bertanya terus, Chen memutuskan memotret dan mengirim ke Jinda. Bilang, dia akan mengumumkan hubungan mereka ke Kitisak dulu. Jinda langsung datang ke rumah Kitisak. Kitisak bertanya soal kehadiran Chen di pernikahan sahabat Jinda. Jinda buru-buru menjelaskan bahwa itu hanya urusan pekerjaan. Dia membawa Chen untuk memperluas relasi. Semakin dijelaskan, semakin rumit. Jadi Jinda mengalihkan pembicaraan dan bilang sudah malam, lebih baik Chen pulang. Keesokan harinya Jinda dan Chen pergi ke lapangan basket tempat Chen latihan, sekaligus untuk mengumumkan hubungan mereka ke teman-teman Chen. Chen memperkenalkan Jinda ke semua temannya, lalu meminta Jinda duduk di bangku menonton Chen main basket. Acara berjalan sangat seru. Setelah main basket, Jinda mentraktir teman-teman Chen makan besar. Mereka berterima kasih pada Jinda dan bertanya, apakah traktiran ini untuk perpisahan karena Chen akan kuliah di Swedia? Mendengar kata kuliah di luar negeri, Jinda terdiam 5 detik. Setelah semua teman Chen pulang, Jinda baru bertanya langsung pada Chen soal ini. Chen menjelaskan bahwa dia sendiri belum memutuskan akan kuliah ke luar negeri atau tidak, jadi belum bilang ke Jinda. Jinda sangat marah karena hal sepenting ini tidak pernah diceritakan. Semua teman Chen tahu. Tapi Jinda tidak. Jinda merasa dirinya tidak penting di hati Chen. Jinda marah dan pulang duluan. Kitisak dan Mali sedang jalan-jalan di mall. Mali mendapat telepon dari Danai yang bilang dia sedang di rumah Jinda. Mali dan Kitisak pun pulang bersama untuk makan siang di rumah Kitisak. Saat makan, semua orang sangat senang. Hanya Jinda yang tampak kesal masih marah soal Chen. Chen menelepon Jinda, tapi tidak diangkat. Setelah makan, Kitisak mengantar Mali dan Danai pulang. Di rumah, ibu Jinda mendesak Jinda soal menikah, bilang, Danai pria baik, kenapa tidak dicoba pacaran? Jinda bilang dia sudah punya pacar, tapi butuh waktu untuk dikenalkan ke orang tua. Soal pacaran dengan Danai itu tidak akan pernah terjadi. Mereka hanya teman atau rekan kerja. Chen berusaha menghubungi Jinda tapi tidak ada jawaban. Saat itu Chen mendapat notifikasi dari postingan baru Mali. Foto itu diambil di meja makan keluarga Jinda. Jinda tidak mengangkat telepon, jadi Chen memutuskan datang ke rumah Jinda. Jinda sedang duduk di kamar. Tiba-tiba mendengar suara di jendela, dia membuka tirai dan melihat Chen sudah ada di sana. Chen bilang soal beasiswa, dia belum memutuskan, lalu bertanya pendapat Jinda. Jinda tidak bisa memberi saran karena dia tidak tahu rencana masa depan Chen. Chen masih bingung. Dia ingin kuliah ke luar negeri tapi juga ingin tetap bersama Jinda. Jinda bilang kalau Chen benar-benar memutuskan kuliah ke luar negeri, mereka masih bisa LDR. Kalau tidak berhasil, ya putus. Mendengar kata putus, Chen tidak setuju. Dia bilang, bagaimana kalau menikah dulu sebelum dia kuliah ke luar negeri? Jinda menjelaskan bahwa itu tidak mungkin. Mereka baru kenal belum 3 bulan.
belum pernah dikenalkan ke keluarga, dan Jinda belum benar-benar mengenal Chen. Bagaimana mungkin menikah? Chen bertanya, kalau dia kuliah ke luar negeri, apakah Jinda mau menunggu? Luka di masa lalu membuat Jinda tidak bisa berjanji pada siapapun soal menunggu. Jinda menyarankan Chen untuk benar-benar memikirkan soal kuliah ke luar negeri, karena masa depan Chen masih panjang. Harus membuat keputusan yang tepat. Keesokan paginya di ruang Kitisak sedang mendesak Chen soal kuliah ke luar negeri, meminta Chen segera menyiapkan berkas. Tapi Chen masih belum memutuskan. Kitisak menyarankan Chen agar tidak melewatkan kesempatan ini. Karena itu masa depan Chen jangan sampai hilang hanya karena cinta. Setelah itu Chen ke kantor. Jinda ingin bicara soal kontrak 3 bulan yang sudah selesai. Jinda bertanya, Chen sudah memikirkan apa? Chen tidak ingin membahas ini karena dia masih ingin bersama Jinda lebih dari 3 bulan. Tapi Jinda bilang, dia sudah memutuskan soal hubungan ini, sudah saatnya putus. Jinda bilang alasan putus karena Chen sudah 3 kali menyembunyikan sesuatu. Pertama soal malam saat Jinda mabuk, kedua soal keluarga Chen, dan terakhir soal kuliah ke luar negeri. Yang terakhir ini paling membuat Jinda kecewa. Chen bilang, kalau dia membatalkan kuliah ke luar negeri, apakah mereka bisa pacaran? Jinda bilang itu gila. Kalau Chen mengorbankan masa depan demi dirinya, bagaimana masa depan mereka berdua? Chen menjawab, masa depannya adalah bersama Jinda, menikah dan punya anak. Itu semua yang dia inginkan. Jinda bilang, Chen tidak boleh melakukan hal bodoh seperti itu. Chen sudah berjuang keras untuk mendapatkan beasiswa. Jangan dibuang hanya demi cinta. Saat ini perbedaan usia mereka terlalu besar. Chen masih punya masa depan. Jangan terus mengejar cinta yang tidak pasti. Chen ingin membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai Jinda dan ingin serius. Jinda tahu kata-kata putus ini akan menyakiti Chen, bahkan dirinya sendiri. Tapi demi masa depan Chen, lebih baik menunda cinta ini agar Chen bisa fokus pada masa depannya. Jinda pura-pura menelepon asisten untuk menanyakan rapat. Padahal tidak ada rapat, hanya agar Chen pergi. Setelah semua orang pergi, Jinda baru menangis. Sangat sulit mengambil keputusan ini. Air matanya mengalir deras. Malam hari setelah pulang kerja, Jinda pulang dengan wajah murung. Melihat wajahnya, orang tua tahu dia sedang sedih. Jinda curhat pada orang tuanya bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya. Orang tuanya menghibur. Hidup memang begitu. Ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi jangan terlalu sedih. Nanti pasti bertemu orang yang tepat. Chen masih terus menelepon Jinda tapi tidak ada jawaban. Chen lemas di meja. Tiba-tiba ada notifikasi. Dia kira dari Jinda. Ternyata bukan. Itu pesan dari Ibu Tiripin yang bilang berkas beasiswa sudah selesai, jadi hari keberangkatan Chen ke luar negeri sudah dekat. Keesokan harinya, 2 sahabat Mali ke kelas. Di sana 2 gadis membicarakan hubungan Kitisak dan Mali. Mereka bilang Mali playgirl, baru gagal menyatakan cinta ke Chen. Sekarang mendekati guru Kitisak. Mendengar sahabatnya difitnah, sahabat Mali tidak terima dan membalas. Saat mereka bertengkar, guru Kitisak masuk dan melerai, lalu meminta mereka semua ke ruang guru setelah jam pelajaran untuk menjelaskan. Setelah pelajaran, 2 sahabat Mali ke ruang guru. Mereka bilang, mereka bertengkar karena tidak ingin Mali difitnah. Mereka juga bertanya pada guru Kitisak soal rumor dengan Mali. Kitisak menjelaskan, waktu itu Mali mabuk dan jatuh ke pundaknya, tidak ada hubungan spesial. 2 hari berlalu, Chen belum ke kantor. Jinda khawatir dan bertanya pada Mali, tapi Mali juga tidak tahu. Setelah itu Jinda menerima telepon dari Chen tapi tidak diangkat. Jelas dia sangat peduli, tapi tidak berani menghadapinya. Chen ke ruang guru Kitisak untuk menyerahkan berkas beasiswa. Kitisak bertanya soal hubungan Chen dan Jinda. Chen bilang dia sudah putus dengan Jinda dan minggu depan akan berangkat ke luar negeri. Dia pergi lebih awal agar bisa beradaptasi dan melupakan sakit hati karena putus. Setelah bicara, Chen keliling kampus mengenang masa lalu, mengingat pertama kali bertemu Jinda di kelas, terkesan dengan kedewasaan dan kepercayaan dirinya. Mungkin sejak saat itu, Chen sudah berniat magang di perusahaan Jinda.
Keesokan harinya, Ibu Tiri dan Chen bertemu di kafe. Ibu Pin memberikan paspor dan kartu bank untuk biaya hidup di luar negeri. Tapi Chen menolak. Dia ingin mandiri dan bekerja sendiri. Ibu Pin bertanya, apakah Chen sudah memberitahu ayahnya? Chen bilang tidak perlu. Ibu Pin juga bertanya, apakah Chen sudah memberitahu Jinda soal identitas aslinya? Chen sedih dan bilang, mereka sudah putus. Mungkin di mata Jinda, dia tidak sebanding dengan Danai. Setelah itu, Chen ke perusahaan WeDesign untuk bekerja di hari-hari terakhir sebelum berangkat ke luar negeri. Di ruang rapat, Chen masuk. Jinda dan Chen saling menatap dengan dingin. Jinda bertanya apakah Chen ingin menanyakan soal kerjasama antara perusahaan WeDesign dan Lima. Sebenarnya, kerjasama ini adalah perusahaan Lima menyediakan modal dan memperluas pasar, sedangkan WeDesign fokus pada interior. Chen bertanya, apakah kerjasama ini akan mengubah struktur SDM perusahaan? Jinda tahu Chen sengaja bertanya karena cemburu pada Danai, karena Danai adalah direktur Lima dan juga partner utama kerjasama ini. Jadi Jinda mengundang Danai untuk menjelaskan pada semua karyawan. Danai bilang, kerjasama ini tidak akan mengubah posisi karyawan di WeDesign. Semua keputusan di tangan WeDesign, perusahaan Danai hanya menyediakan modal dan marketing. Jelas sekali Danai melakukan ini untuk membantu WeDesign. Dia memihak Jinda. Chen menyadari hal ini. Setelah mendengar penjelasan Danai, Chen bertanya, apakah Danai melakukan ini karena urusan pribadi dengan Jinda? Danai tidak menyangkal, bilang urusan pribadi memang ada, tapi itu antara dia dan Jinda, tidak ada hubungannya dengan Chen. Mendengar ini, Chen sangat kesal tapi tidak bisa membantah, karena hubungan Chen dan Jinda tidak ada yang tahu, dan sekarang pun sudah berakhir. Chen tidak punya hak ikut campur urusan pribadi Jinda. Setelah rapat, Chen keluar dengan marah, membereskan barang-barangnya dan pulang. Di ruang Jinda, dia menerima telepon dari ibu yang bilang ayahnya hilang. Mendengar kabar itu, Jinda menangis. Saat itu, Danai masuk dan bertanya, ada apa? Jinda bilang ayahnya hilang. Danai juga sangat khawatir dan ikut pulang ke rumah untuk mencari ayah. Sementara itu, Chen duduk sendiri di sudut ruangan, mengenang momen manis bersama Jinda. Sudah melewati banyak suka duka, tapi akhirnya tidak bisa bersama. Di rumah Jinda, dia dan Danai bertanya pada ibu, ayah pergi keluar beli mangga sejak pagi tapi belum pulang. Ibu sudah tanya ke pasar, orang-orang bilang ayah sudah pergi ke jalan besar. Danai melihat situasi kacau, bilang mungkin ayah kehabisan baterai ponsel. Sekarang dia dan Jinda akan ke jalan besar untuk tanya ke orang sekitar. Siapa tahu ada yang melihat ayah. Di sisi lain, ayah Jinda masih berkeliaran di jalan. Usia tua membuat ayah sering lupa. Bahkan jalan pulang ke rumah pun sudah tidak ingat lagi. Ayah terus-menerus bertanya pada orang-orang di jalan untuk meminta bantuan menyalakan ponsel. Tapi semua orang menghindar karena mengira ayah adalah pria asing yang mencurigakan, sehingga tidak ada yang membantu. Sepanjang sore, Jinda dan Danai juga tidak menemukan petunjuk apapun tentang ayah. Keduanya kembali ke rumah. Danai duduk di ruang tamu menelepon polisi untuk meminta bantuan pencarian. Danai juga memutuskan malam ini akan menginap di rumah Jinda. Karena saat ini tidak ada pria di rumah, ayah hilang. Sedangkan Kitisak sedang ada jadwal di luar negeri. Setelah beberapa saat di rumah, Jinda tetap tidak tenang karena ayah belum ditemukan. Jadi ia membujuk Danai untuk mencari ayah sekali lagi. Sampai di tempat tujuan, Danai turun dari mobil dan masuk sendirian, meninggalkan Jinda di mobil demi keamanan. Namun ini adalah kawasan kumuh. Jelas ayah tidak mungkin ke sini. Di dalam mobil, Jinda menerima pesan dari Chen. Isi pesan Chen adalah permintaan maaf kepadanya. Meminta maaf karena selalu bersikap seperti anak kecil. Meminta maaf karena tidak memahami perasaan Jinda. Tidak tahu apa yang Jinda butuhkan. Dan meminta maaf karena selama 3 bulan ini belum cukup baik. Di akhir pesan, Chen bertanya pada Jinda, selama 3 bulan ini, apakah pernah ada momen Jinda mencintainya? Jinda menerima permintaan maaf Chen dan merasa terharu. Ia mengetik balasan, namun saat itu Danai membuka pintu mobil dan masuk.
memberitahu bahwa ayah tidak ditemukan di sini. Jinda belum sempat membalas pesan Chen. Malam ini juga adalah malam di mana Chen naik pesawat ke luar negeri untuk kuliah. Ia ingin mengirimkan permintaan maaf terakhir pada Jinda, berharap ada kesempatan kecil untuk berdamai, namun tidak mendapat balasan. Chen kecewa, menarik koper dan meninggalkan apartemennya. Di sisi lain, Jinda dan Danai pulang ke rumah untuk beristirahat. Besok pagi mereka akan melanjutkan pencarian ayah. Danai bertanya pada ibu Jinda, selama ini apakah ada tempat yang disukai ayah? Mengingat kembali, ibu teringat ayah sangat suka tempat kelahirannya. Ibu meminta Jinda mengambil album foto untuk ditunjukkan pada Danai. Danai mendapatkan informasi dan foto tempat yang sangat disukai ayah. Jadi ia memutuskan besok akan ke sana untuk mencari ayah. Pagi harinya, Danai dan Jinda membawa foto gedung yang disukai ayah dan bertanya pada orang-orang sekitar. Untungnya ada seorang wanita yang sudah lama tinggal di sana dan tahu bahwa gedung itu sudah dirobohkan dan diganti dengan apartemen baru. Danai berniat mencari di sekitar situ, namun wanita itu bilang gedung itu sudah berubah total. Bahkan ayah pun mungkin tidak akan mengenalinya lagi. Akhirnya mereka memutuskan pulang. Namun, saat mereka pergi, ayah justru muncul di apartemen itu. Sungguh sial, mereka tidak bertemu. Jinda dan Danai pulang ke rumah dan memberitahu ibu. Sejak ayah hilang, ibu gelisah karena merasa ada firasat buruk. Jinda juga takut, tapi tetap menenangkan ibu bahwa ayah akan baik-baik saja. Mereka akan berusaha mencari secepat mungkin. Malamnya, Danai berdiri di halaman rumah menerima telepon. Di ujung sana diberitahu bahwa ada mayat pria ditemukan di danau taman. Jinda lewat dan tidak sengaja mendengar. Ia bertanya pada Danai apa yang terjadi. Danai ragu-ragu lama sebelum akhirnya memberitahu yang sebenarnya karena takut Jinda akan sangat terpukul. Jinda mendengar dan langsung menangis terseduh-seduh. Danai memeluk dan menenangkannya. Mereka saling menguatkan. Namun ada satu orang lagi yang berdiri di sudut, sama sedihnya. Chen kehujanan datang ke rumah Jinda untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir, namun malah melihat kedekatan Jinda dan Danai. Chen merasa gagal dan tidak ada lagi yang perlu disesali. Danai dan Jinda pergi ke lokasi penemuan mayat pria tenggelam. Mereka tidak memberitahu ibu tentang kabar ini. Mereka tiba di lokasi dan berdiri di tepi danau. Jinda melihat baju ayahnya dan semakin yakin bahwa mayat itu adalah ayahnya. Ia menangis memanggil ayah. Tak lama kemudian ayah muncul di sampingnya. Ternyata benar, itu ayah, bukan arwah, dan mayat pria tenggelam itu bukan ayah. Baju itu memang milik ayah yang terjatuh saja. Syukurlah ayah baik-baik saja. Danai dan Jinda membawa ayah pulang. Ibu sangat bahagia melihat ayah kembali. Semua kekhawatiran pun hilang. Jinda sangat berterima kasih pada Danai karena sudah membantu mencari ayah dengan sepenuh hati. Sejak saat itu, ibu tidak pernah melepaskan ayah. Kemanapun ayah pergi, ibu selalu ikut. Besoknya, Jinda dan Danai ke kantor dan mengumumkan pada karyawan bahwa minggu ini kerjasama antara dua perusahaan akan dimulai. Tidak ada perubahan struktur karyawan dan gaji akan naik sesuai kemampuan. Semua karyawan sangat senang. Setelah urusan kerja selesai, seorang karyawan bertanya pada Jinda, bagaimana hubungan Jinda dan Danai sekarang? Mereka sangat cocok, pasangan pria tampan dan wanita cantik. Jinda mengumumkan bahwa ia dan Danai resmi berpacaran. Semua karyawan senang untuk Jinda. Semua usaha Chen pun sia-sia, mengejar Jinda selama ini tapi tidak pernah diumumkan di depan semua karyawan. Kini Jinda sudah bersama Danai. Keesokan harinya, Kitisak baru pulang dari Prancis. Begitu masuk rumah dan melihat ayah, ia langsung memeluk ayah, bersyukur ayah baik-baik saja. Ibu bertanya pada Kitisak, hari ini ada urusan apa? Ia bilang harus ke kampus. Tak lama, Mali datang membawa buah ke rumah Kitisak, menyapa ayah Kitisak. Melihat Mali datang, ibu bertanya pada Kitisak, jadi masih harus ke kampus? Kitisak langsung berubah ekspresi dan bilang urusan kampus bisa nanti. Yang penting bersama orang yang disukai. Mereka pun pergi kencan di kafe saling menyukai tapi masih malu-malu. Mereka bahagia bersama. Setelah Mali ke toilet, Kitisak tetap di meja.
Saat itu dua teman Mali yang dulu suka membicarakan Mali muncul. Mereka menyapa Kitisak. Mali keluar dari toilet dan melihat Kitisak bicara dengan murid-murid. Ia takut duduk bersama Kitisak akan menimbulkan gosip. Mali buru-buru pergi agar tidak jadi bahan omongan. Di kantor, Opal melihat Chai dan Sandy dekat. Ia yakin mereka saling suka. Opal mencoba bicara dengan Sandy, tapi Sandy tidak peduli. Yang ia perhatikan hanya Chai. Mereka saling bertatapan penuh makna. Opal bingung melihatnya. Di ruang Jinda, Danai menjemput Jinda makan siang, membawa roti untuknya. Tapi Jinda tampak tidak peduli. Bunga yang diberikan Danai pagi tadi juga tergeletak di sudut ruangan. Sikap Jinda pada Danai sangat datar, tidak seceria saat bersama Chen. Danai mengajak Jinda makan siang, lalu mengantar pulang. Di mobil, Danai hendak mencium Jinda, tapi Jinda menghindar, bilang ini sudah kelewatan. Danai tidak marah, ia tahu butuh waktu untuk mendapatkan hati Jinda. Besoknya di kantor, Opal sengaja membawakan kopi untuk Chai. Ingin tahu apakah ada yang cemburu. Benar saja, Sandy cemburu, tapi karena ini kantor, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam hari saat makan keluarga, Ibu Kitisak menyuruhnya cepat punya pacar, jangan terlalu muda. Beda 10 tahun tidak boleh. Ini membuat Kitisak khawatir karena orang yang ia suka adalah muridnya sendiri. Di kampus, Kitisak dipanggil kepala sekolah ke ruangannya. Ditanya soal foto Kitisak dan Mali di kafe. Kitisak menjelaskan bahwa mereka hanya berteman. Tidak ada hubungan khusus karena kakak Kitisak pacaran dengan paman Mali. Jadi mereka sering bicara. Kitisak tidak berani mengumumkan hubungan dengan Mali karena takut reputasi kampus. Saat itu Kitisak mendapat pesan dari Mali ingin mengajaknya ke kafe. Tapi setelah ditegur kepala sekolah, Kitisak menolak. Besoknya di kelas, teman Mali dan dua gadis suka gosip bertengkar soal hubungan Mali dan Kitisak. Mali datang dan membela diri. Bilang, 2 bulan terakhir ia tidak ke kampus karena magang. Bukan seperti mereka yang hanya suka mengurusi urusan orang lain. 2 gadis itu hanya bisa diam, malu karena teman-teman merekam dan membicarakan mereka. Setelah itu Mali dan 2 sahabatnya pergi nongkrong. Mereka memuji Mali yang berani membungkam 2 gadis itu. Mali juga bilang pada sahabatnya, teman laki-laki mereka sudah lama suka padanya. Temannya kaget, tidak menyangka. Teman laki-laki itu langsung menyatakan cinta. Bilang sudah suka sejak masa orientasi, tapi takut kalau bilang malah tidak bisa berteman. Teman perempuannya menerima cinta itu. Mali melihat 2 sahabatnya bahagia, hanya dirinya yang masih sendiri. Ia pun memutuskan harus berjuang untuk cintanya sendiri, lalu pergi ke rumah Kitisak. Mali menyatakan cinta pada Kitisak, tapi hanya mendapat diam. Ia pikir dirinya terlalu percaya diri, lalu hendak pergi. Tapi Kitisak menahan dan menciumnya. Tapi momen itu dipotong Ibu Kitisak. Ibu tidak setuju Kitisak pacaran dengan Mali karena Mali adalah keponakan Danai. Sedangkan Danai sekarang pacaran dengan Jinda. Kalau Kitisak tidak putus, ibu akan memaksa putus. Tapi Kitisak menolak, ia ingin mempertahankan cintanya. Ia membantah ibunya dan mengajak Mali keluar. Sejak itu mereka kencan diam-diam, sangat bahagia bersama. Suatu hari saat kencan di kafe, Opal melihat Mali dan langsung mengobrol. Kitisak melihat Opal lalu pura-pura ke toilet dan kabur. Opal mengacaukan kencan mereka. Di kantor, bos besar Jinda mengabarkan bahwa kerjasama dengan Lima ditunda karena ada tawaran dari perusahaan ST untuk membeli WI Design. Jinda khawatir, takut mitra baru akan mengubah semua rencana. Danai menenangkan, bilang ia kenal ketua ST. Kalau ada apa-apa akan membantu. Ia mengajak Jinda makan siang, tapi Jinda menolak karena harus ke rumah adik untuk urusan penting. Jinda pergi ke rumah Kitisak, menegur, kenapa bersikap kekanak-kanakan pada ibu. Kitisak marah, bilang apa itu dewasa, harus hidup seperti yang Jinda mau baru disebut dewasa. Ia tidak mau bicara lagi. Jinda pulang dan melihat ayah duduk di depan altar keluarga. Ayah bilang akhir-akhir ini sering lupa. Takut suatu hari lupa semua orang yang ia sayangi, lalu menangis. Jinda terharu melihat ayah seperti itu. Besoknya adalah hari pertemuan antara perusahaan ST dan WI Design. Danai hadir untuk membantu Jinda.
Ketua Saati datang untuk bertemu Jinda dan memperkenalkan perwakilan ST, yaitu Chen. Begitu melihat Chen, Jinda dan Danai kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata Chen adalah anak ketua. Chen memutuskan membatalkan kuliah ke luar negeri 2 bulan lalu, mengembalikan berkas beasiswa, lalu masuk ke perusahaan ayahnya. Sejak ibunya meninggal, ayah Chen sibuk kerja. Chen marah dan tidak peduli pada ayah, bahkan mengganti nama keluarga dengan nama ibu. Ayah tahu Chen bertahan di sini demi cinta, jadi ingin membantu Chen mendapatkan cintanya. Setelah rapat, hanya tinggal Jinda dan Chen. Jinda hendak pergi, tapi Chen menahan. Jinda bilang hubungan mereka sudah selesai. Chen tidak punya hak apa-apa lagi. Chen bilang masih mencintai Jinda, tapi karena Chen berkali-kali menyembunyikan identitas, Jinda tidak bisa percaya lagi. Jinda menepis tangan Chen dan pergi. Di luar, Jinda tampak kuat, tapi saat sendiri ia sangat rapuh. Ia kira sudah bisa melupakan Chen, tapi ternyata tidak. Ia menangis, tidak tahu harus bagaimana menghadapi Chen. Besoknya di kafe, Mali dan Kitisak sedang mengobrol. Opal muncul lagi. Kali ini Kitisak tidak kabur, malah mengumumkan Mali adalah pacarnya. Mali tidak mengerti kenapa Kitisak begitu, ia marah dan pergi. Tapi Kitisak mengejar dan menahan. Kitisak bilang cinta mereka tidak salah, tidak perlu disembunyikan. Ia juga sudah berhenti jadi dosen, jadi tidak ada yang bisa menggosipkan hubungan mereka. Mali terharu, tapi tidak mau egois, tidak ingin menghancurkan masa depan Kitisak hanya demi cinta. Mali memutuskan hubungan, bilang lebih baik seperti ini daripada Kitisak kehilangan pekerjaannya. Sejak itu, Kitisak terus menghubungi Mali tapi tidak pernah dibalas. Meski yang memutuskan, Mali tetap sangat sedih, menangis tidak tahu harus bagaimana. Setelah berpikir lama, Kitisak memutuskan pulang dan bicara dengan ibu. Ibu memeluk dan meminta maaf, tahu dirinya terlalu egois melarang cinta Kitisak. Kitisak juga minta maaf karena terlalu marah pada ibu. Mereka saling memaafkan dan lebih saling memahami. Malam hari di tepi sungai, Jinda dan Danai bermain dengan anjing Kupit. Saat membelai Kupit, Jinda menemukan cincin lamaran di lehernya. Ternyata Danai melamar Jinda dengan cara ini, karena anjing inilah yang mempertemukan mereka. Danai berlutut dan melamar Jinda. Jinda berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangan, tanda setuju. Danai senang dan memasangkan cincin. Akhirnya ketulusan Danai membuahkan hasil. Besoknya di kantor, Chen sebagai perwakilan ST akan mengawasi perusahaan. Ia meminta Jinda mencari data SDM semua tahun sebelumnya untuk diperiksa langsung. Jinda meminta bawahan mencari data, tapi Chen bilang ingin langsung bekerja dengan direktur, bukan staf. Chen juga meminta perusahaan WeDesign menyiapkan ruangan khusus dan meminta Jinda menyiapkan kopi, karena hanya Jinda yang tahu selera kopinya. Di ruang khusus, Chen dan Jinda membahas dokumen. Chen meminta dokumen lama. Jelas ia sengaja mempersulit Jinda. Saat itu Danai masuk, menyapa Chen. Chen melihat Danai akrab dengan Jinda, lalu berkata ini tempat kerja, harus jaga sikap. Danai hanya tersenyum, lalu menggandeng Jinda keluar. Di luar, Opal mengajak Sandy dan Chai pesta, tapi mereka menolak. Opal curiga dan memutuskan mengintai mereka. Ternyata benar. Chai dan Sandy berpacaran, mereka berpelukan dan naik mobil bersama. Opal senang menemukan pasangan baru di kantor. Besoknya di kafe, ayah Chen bilang akan menambah asisten untuk Chen, yaitu Vivi, gadis cerdas dan punya ingatan bagus. Chen dan Vivi mengobrol, lalu Chen melihat Jinda dan Danai sedang bertemu mitra. Melihat mereka mesra, Chen cemburu dan mengajak Vivi ke meja Jinda, memperkenalkan Vivi sebagai sekretaris barunya, agar Jinda cemburu. Tapi Jinda tidak bereaksi, malah sengaja menunjukkan cincin tunangan di jarinya. Malamnya, Chen tidak bisa berhenti memikirkan cincin itu. Besoknya, Danai dan Jinda ke bar bersama mitra. Tidak ada masalah sampai Chen datang. Ia menantang Danai main biliar, yang kalah harus mundur dari kerjasama. Danai kalah, setelah Chen pergi, mitra bertanya kenapa Danai sengaja mengalah. Padahal biasanya tidak pernah kalah. Danai hanya tersenyum, Jinda bingung.
Di bar, Chai, Sandy, dan Opal makan bersama. Opal bertanya apakah mereka pacaran, tapi mereka tidak mengaku. Opal lalu mencium Chai untuk memancing cemburu Sandy, dan berhasil. Sandy langsung menahan Opal. Chai pun mengaku mereka sudah pacaran beberapa bulan. Besoknya di ruang Chen, ia membahas draft kerja dengan Jinda. Setelah selesai, Jinda bilang, "Kalau ada ide lain, sampaikan ke Chai saja, tidak perlu ke dirinya." Chen sadar Jinda sengaja menghindar. Ia marah dan berkata kalau Jinda tidak mau, lebih baik keluar saja. Jinda pun marah dan pergi. Chen sadar sudah kelewatan, langsung mengejar dan meminta maaf. Mengaku sulit menerima Jinda terus menghindar. Jinda menunjukkan cincin dan bilang ia sudah punya pilihan. Chen sebaiknya cari orang baru. Hubungan mereka hanya sebatas kerja. Beberapa hari kemudian, Jinda dan Danai pergi mencoba gaun pengantin. Jinda suka gaun sederhana, tapi Danai ingin yang mewah. Jinda agak kesal, tapi tetap mencoba gaun sesuai keinginan Danai. Melihat Jinda cantik, Danai langsung memutuskan akan memilih gaun itu tanpa bertanya pendapat Jinda. Jinda tidak membantah, ia meminta Danai pulang dulu, ia ingin bicara dengan sahabatnya. Setelah Danai pergi, Jinda dan sahabatnya minum-minum, mengeluh soal Danai. Sahabat Jinda tahu siapa yang membuat Jinda bahagia, lalu memanggil Chen untuk menjemput Jinda. Jinda menolak. Chen berusaha membujuk tapi gagal. Jinda bilang, biarkan ia memilih sendiri, jangan paksa ia mengikuti keinginan orang lain. Chen bilang selama ini ia selalu membiarkan Jinda memilih, bahkan kali ini pun begitu. Jika Jinda bilang ia bahagia bersama Danai, Chen akan pergi. Jinda bilang ia bahagia dan ingin menikah dengan Danai. Chen menangis dan pergi. Setelah Chen pergi, Jinda baru menangis di pelukan sahabatnya. Chen pergi ke bar dan mengajak Danai bicara, bertanya kapan Danai akan mengembalikan Jinda, karena ia merasa Jinda hanya pura-pura bahagia. Danai bilang Chen salah paham, mereka bahagia bersama dan tidak akan melepaskan Jinda seperti Chen dulu. Setelah persiapan panjang, tibalah hari pernikahan Jinda dan Danai. Ayah Chen menyarankan Chen datang ke pernikahan, kalau tidak ia akan menyesal. Di gedung pernikahan, keluarga Jinda dan Kitty Sak hadir. Kitty Sak terus menatap Mali, ibunya menyuruhnya mengantar ayah makan, lalu ibu bicara pada Mali. Berterima kasih karena sudah memilih putus dengan Kitty Sak. Ibu menganggap Mali seperti anak sendiri, jadi sulit menerima anaknya pacaran dengan keluarga sendiri. Mali berusaha tersenyum. Setelah berpikir, Chen memutuskan datang ke pernikahan bersama orang tuanya. Mereka memberi selamat pada Danai. Chen berusaha keras mengucapkan selamat. Setelah itu, ayah Jinda mengantar Jinda ke altar. Meski hari bahagia, Jinda tidak merasa bahagia. Saat prosesi, Jinda terdiam lama, lalu melihat ke arah Chen, teringat masa bahagia bersama. Ia teringat Chen bertanya, apakah ia benar-benar bahagia bersama Danai? Kembali ke kenyataan, Danai berkata pada pendeta bahwa ia tidak bisa bersumpah menjadi suami Jinda, lalu pergi. Keluarga Jinda mengejar dan bertanya kenapa. Danai berkata ia tidak ingin dua orang yang ia cintai menderita. Pertama, Jinda yang tidak pernah mencintainya. Kedua, Mali yang sangat mencintai Kitty Sak tapi dilarang keluarga. Ia berharap setelah ini, ibu Kitty Sak bisa menerima cinta mereka. Mendengar ini, ibu Jinda tidak lagi menyalahkan Danai, malah berterima kasih karena sudah memahami kedua anaknya. Pernikahan pun dibatalkan. 3 bulan kemudian di kantor, Chai menyatakan cinta pada Sandy. Sedangkan Mali dan Kitty Sak kembali bersama setelah dibantu Danai. Kini semua orang bahagia, hanya Jinda yang masih sendiri. Setelah membatalkan pernikahan, ia tetap bekerja sendiri. Tapi saat melihat foto bersama Chen, ia rindu. Mungkin orang yang ia cintai adalah Chen. Jinda merasa sudah saatnya memperjuangkan cintanya sendiri. Ia membaca pesan Chen dulu, bertanya apakah pernah mencintainya. Setelah 3 bulan, Jinda baru berani mengakui bahwa ia masih mencintai Chen. Setelah menerima pesan Jinda, Chen mengirim foto dari belakang Jinda. Saat Jinda menoleh, Chen sudah ada di sana. Setelah sekian lama, akhirnya mereka kembali bersama. Inilah orang yang benar-benar membuat Jinda bahagia, tanpa perlu pura-pura. Chen mencium Jinda dengan penuh cinta setelah sekian lama menunggu. Dan film pun berakhir dengan bahagia.